Bab 141. S bersama anggota keluarga Zander dan pengawalnya berdiri di paling depan di antara kerumunan besar yang berjumlah 4.900 plus penumpang di area luas Kolosseum tempat peletangan diadakan kemarin. Di tengah kepadatannya, berdiri seorang pemuda dengan penampilan biasa-biasa saja dan bertubuh pendek. Ia mengenakan jubah biru tua sederhana. Pemuda ini adalah Jason dalam penyamaran barunya. Apakah kamu merasakannya? Jason berkata dengan muram. Suasana hatinya sedang sangat muram. Tidak, sepertinya dia tidak datang pada akhirnya. Suara tua itu mendesah tak berdaya. Bajingan itu berhasil membuka cincin penyimpananku dan aku hampir tertangkap karena serangan baliknya. Jason sangat kesal dan marah saat ini. Kau masih berpikir dia orang biasa. Kurasa dia juga punya orang sepertimu yang membimbingnya. Ada kemungkinan yang sangat tinggi, bahkan aku tidak dapat menghilangkan tanda ki tanpa mendapatkan kembali kekuatanku sepenuhnya. Namun ada juga kemungkinan bahwa dia memiliki semacam harta karun kuno. Aku tahu setidaknya dua yang hilang di eraku. Suara tua itu dipenuhi dengan kehangatan. Meskipun begitu, kita harus menjauh dari anak itu sampai kau mencapai alam inti Sungai Ki. Jadi, bagaimana jika dia memiliki peta itu? Tidak ada yang bisa menguraikannya kecuali aku. Kita akan sampai kembali. Anggap saja seperti kamu memberikannya kepada seseorang untuk diamankan. Untung saja atasanmu juga curiga dan sekarang petanya hilang, kamu tidak perlu selalu waspada. Lebih mudah mengambil kembali dari bocah nakal itu daripada dari organisasimu. Suara tua itu terdengar. Jason menarik napas dalam-dalam. Kau benar juga. Cerminku berkembang pesat dengan teknik pemukulan senior, dan tidak lama lagi aku akan mendapatkan peta itu kembali dan membayar bajingan itu untuk tato aneh ini. Jason dengan penuh kebencian menatap tangan kirinya yang menutupi sarung tangan. Dia tentu saja berbicara tentang simbol pencuri es. Setelah Jason meninggalkan tempat itu, ia menemukan tanda burung aneh di jari manisnya. Ia pun bingung dan mencoba menghilangkannya. Tetapi dia segera menyadari bahwa itu tidak mungkin. Jason langsung menghubungkannya dengan teman yang penuh kebencian dan memutuskan untuk mengupas kulit yang ada tandanya itu. Dia mengelupas kulit yang ada tanda burungnya. Mengenai rasa sakitnya, itu tidak berarti apa-apa setelah apa yang dialaminya. Namun, bagi Jason dan suara tua itu, betapa terkejutnya dia, setelah tumbuhnya kulit baru, tanda burung itu muncul kembali. Jason tidak menerima dan mengulitinya lagi, tetapi hasilnya tetap sama. Dia hampir mengamuk. Kalau saja suara lama itu tidak meyakinkannya bahwa benda itu tidak berbahaya dan tidak ada fluktuasi ki maupun jiwa di benda itu, Jason pasti akan memotong jarinya karena kegilaannya. Sebab jika Jason memotong jarinya, ia tidak mempunyai cara untuk menumbuhkannya kembali, dan organisasi itu akan menganggapnya cacat dan membunuhnya karena kehilangan satu jarinya. Namun, bahkan suara tua itu tidak dapat menjelaskan alasan tanda burung ini dan pada akhirnya, ia menduga itu adalah semacam teknik rahasia untuk menjelaskan kegunaannya. Ia tidak tahu jawabannya. Itulah sebabnya ia dengan serius memperingatkan Jason untuk menjauhi bocah itu untuk sementara waktu dan dalam hati, ia senang bahwa mereka tidak benar-benar bertemu bocah itu lagi. Sekalipun dia menemukan es di antara kerumunan besarnya, dia tidak berencana untuk memberitahu Jason sejak awal karena dia takut akan keselamatannya. Pada saat ini, Aden memasuki panggung dan penonton terdiam. Mohon maaf yang sebesar-besarnya karena tidak bisa menyambut kedatanganmu. Aden mendesah penuh penyesalan, seolah-olah dia menyesal. Tapi jangan khawatir, aku akan pergi sendiri ke ibu kota kerajaan bersama kalian semua. Karena aku juga punya urusan di sana. Aden mengumumkan berita mengejutkan ini dengan senyum lembut. Semua orang berseru mendengar berita tak terduga itu dan Es menyipitkan matanya. Hehe, dia takut. Es langsung merasakan ketakutan Aden dari fluktuasi jiwanya. Sepertinya rencanaku berhasil. Di sisi panggung berdiri Earl Patrick sendiri dan setelah mendengar pengumuman Aden, dia mengejek dengan nada menghina, pengecut. Earl Patrick tahu betul mengapa orang ini pergi ke ibu kota begitu tiba-tiba karena dia melarikan diri. Setelah Earl Patrick menceritakan semua hal yang dijelaskan Victor kepada Aden dan menunjukkan kepadanya dua cincin penyimpanan itu, Aden tidak berani menerima setelah melihat apa yang ada di dalamnya.
Aden menyangkal dengan wajah pucat sambil tersenyum, butiran-butiran keringat berkilauan di dahinya. Pria malang itu ketakutan setengah mati setelah melihat isi cincin-cincin itu. Aden adalah orang yang sangat berhati-hati, dan itulah sebabnya dia berpikir, dia telah menyinggung seseorang yang kuat yang bahkan tidak takut dengan posisinya sebagai penguasa binatang. Dan setelah mendengar ancaman itu, dia menganggap bahwa masa muda akan datang untuknya. Dia punya firasat buruk terhadap Es sejak awal tetapi dia tetap menembakkan anak panah itu dan sekarang orang itu tahu siapa yang menarik tali panah itu dan bahkan tidak takut untuk memberitahunya. Itulah sebabnya Aden tiba-tiba pergi ke cabang organisasi pemanggil binatang tingkat kerajaan dan mencari bantuan dari saudaranya, yang juga merupakan wakil penguasa binatang di cabang itu. Perbedaan antara cabang tingkat kabupaten dan cabang tingkat ibu kota bagaikan siang dan malam. Bahkan jika seseorang tidak takut pada anggota tingkat rendah seperti dia, tetapi cabang tingkat ibu kota adalah kasus yang sama sekali berbeda. Bistamer mudah dibina. Itulah sebabnya organisasi tidak terlalu peduli dengan orang-orang seperti Aden jika mereka bisa mendapatkan perdamaian yang cukup. Apalagi jika pihak lain mempunyai posisi berpengaruh dalam suatu kekuasaan. Aden menyinggung bisa siapa saja yang berjanji masih dalam cakupan Tanah Tengah dan melihat kelakuan bocah nakal itu, dia pasti bukan orang sini. Setidaknya itulah yang dia simpulkan setelah melihat 100 batu ki tingkat tinggi dalam cincin penyimpanan tersebut. Aden tidak dapat menemukan informasi tentang mereka di sini dan batu ki tingkat tinggi tidak umum bahkan di ibu kota nomor 1 di negeri kerajaan. Itulah sebabnya dia tidak muncul di luar dan tetap berada di dalam perlindungan formasi cabang ini. Bab 142. Setelah pengumumannya yang tiba-tiba, Aden memerintahkan dengan lembut, sekarang orang-orang yang memiliki tiket binatang emas, silakan ikuti saya. Sedangkan untuk yang lain, silakan tunggu sebelum binatang kategori tercepat terbang. Semua orang melakukan apa yang dikatakan Aden dan ratusan orang maju dan mengikuti Aden. 50 dari mereka berasal dari keluarga Zander. Saudara kandung Zander dan 47 pelindung dengan kultivasi minimum alam gerbang Ki Puncak dan yang tertinggi adalah alam dasar Ki tingkat tinggi. Bahkan Tobi yang malang tidak mendapat tempat duduk, tetapi para penjaga itu mendapatkannya dan ini membuatnya sangat sedih. Tapi apa yang bisa dia lakukan? Itu adalah keputusan kakek dan pamannya. Bahkan ayahnya tidak berdaya untuk melakukan apapun. Adapun 50 lainnya, semuanya berasal dari keluarga bergelar. Jason yang berada di antara kerumunan kategori tercepat menyipitkan matanya. Bagaimana mereka bisa mendapatkan tiket emas dari si penipu itu? Namun, seberapapun ia memikirkannya, ia tidak mengerti. Kalau saja Es ada di sini, dia mungkin bisa menebak sesuatu, tetapi kenyataannya tidak dan itu membuat keadaan menjadi lebih mencurigakan. Tiket saya juga dicuri olehnya. Raut wajah Jason berubah menjadi kasar saat dia mengamati pembagian kursi tersebut dari dekat. Earl Patrick datang di hadapan anak-anaknya dan berkata dengan serius, kembalilah hidup-hidup dan lindungi adik perempuan dan laki-lakimu. Es memutar bola matanya, kalau kamu begitu mencintai mereka, kamu bisa saja tidak mengirimkannya, dasar munafik. Ya, ayah, kami tidak akan mengecewakanmu. Ketiganya berkata dengan sungguh-sungguh serempak. Setelah pertemuan singkat dengan Earl, semua orang bergerak menuju tunggangan mereka. Es akhirnya melihat binatang yang ditungganginya. Itu adalah elang besar berukuran 30 kaki. Bulunya yang biru sangat indah dan tubuhnya berwarna putih keperakan. Ia menatap semua orang dengan dingin dengan mata peraknya yang buas namun cerdas. Thunderstorm Hawk, yang dapat terbang selama sebulan tanpa henti dan kecepatannya seperti anak panah. Aku ingin tahu apakah kita akan jatuh darinya. Es langsung mengenali spesies ini. Ini adalah Thunderstorm Hawk, binatang iblis alam dasar Ki tingkat tinggi. Aku akan mengendalikan binatang ini. Aden menyatakan dengan nada bangga. Sekarang, 10 dari 100 orang, silakan maju dan duduk di tanda rune di punggungnya. Dan tolong jangan mencabut bulunya. Aden terkekeh sambil bercanda. Sekarang pertanyaannya, siapa yang akan ikut dengan Aden? Dia adalah yang terkuat di sini dan perjalanan akan aman bersamanya. Namun, masalah lain adalah bahwa orang terkuat pun adalah seorang pengecut.
Semua orang memandang kelompok keluarga Zinder dengan rasa iri. Mereka semua tahu apa yang akan terjadi. Ayo berangkat. Nico terkekeh dingin saat ini saat ia memerintahkan saudara-saudaranya dan 7 pengawal terkuat untuk menyerang monster itu. Ternyata ada keuntungan juga jika kita punya jabatan tinggi, pikir S dengan gembira lalu melakukan apa yang dikatakan Nico. S melompat ke punggung elang itu dan tercengang saat melihat 10 rune terukir di sana. Untuk apa simbol rune ini? Dan mereka telah mengukirnya di tubuh makhluk hidup. Dia tidak dapat menahan rasa ingin tahunya. Penasaran. Suara lembut Aden terdengar saat Victor mengamati rune-rune itu. Ini adalah rune anti udara. Rune-rune itu dapat menghentikan angin kencang yang bertiup dan kamu tidak akan merasakan tekanan udara apapun karenanya. Hanya organisasi kami yang dapat mengukir rune-rune itu. Aden menjelaskan dengan nada bangga yang kentara dalam suaranya, tanpa peduli apakah ada yang mendengarkannya atau tidak. Rune anti udara, iya. Mata S berkilauan dengan cahaya aneh saat dia memikirkan sesuatu. Kau akan duduk bersamaku. Suara manis Skyler terdengar saat ini. Victor ragu sejenak lalu menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. Baik saudara laki-laki maupun saudara perempuan duduk pada 2 rune di bagian paling akhir. Kenapa kamu duduk di ujung? Nico tidak puas dengan pengaturan tempat duduk ini. Aku seorang gadis dan aku tidak ingin ada yang melihat punggungku, jadi aku akan duduk di paling belakang. Lagi pula, Victor ada di sini untuk menemaniku. Skyler membenarkan perkataannya dengan enteng. Nico tidak punya kata-kata untuk membalas karena Skyler sudah ada benarnya dan menyerah. Kalian berdua, pastikan mereka tidak merasa tidak nyaman. Ia memberi komando kepada 2 orang anak buahnya dan duduk di paling depan karena ia tidak tega duduk di belakang seseorang. Apalagi jika mereka hanya pengawal. Tempat ini nyaman sekali. S tak kuasa menahan diri untuk berpikir seperti ini setelah ia duduk di punggung Thunderstorm Hawk yang empuk dan hangat. Setelah merasa nyaman, fokus S akhirnya beralih ke panel notifikasi, yang dipenuhi 97 notifikasi baru. Sistem, bisakah kau membuat laporan singkat untukku? Aku akan melihat masing-masing secara terpisah saat aku punya waktu, pinta S. Ia sedang terburu-buru untuk mengetahui hasil tangkapan TP-nya yang banyak. Jumlah pencopetan berhasil, 97. Pencurian tingkat rendah, 8. Pencurian tingkat kecil, 89. Total hadiah, 12.000 TP. Poin pencuri, 12.330. Pencurian tingkat rendah, 13. Sangat sedikit. S mengerutkan kening karena jumlah pencuriannya yang rendah. Dia pikir akan mudah untuk meningkatkan jumlah pencuriannya sekarang karena dia mencuri dari banyak orang sekaligus. Sekarang S sadar kalau dia salah karena ada orang miskin yang tercampur dalam kelompok ini. Tidak masalah, aku masih punya lebih banyak target untuk dicuri. S segera mengalihkan perhatiannya ke 103 target yang tersisa. Hampir setiap target reaming berada dalam kelompok kategori tercepat. 5 dari mereka ada di Thunderstorm Hawk, jadi mereka bisa menunggu untuk saat ini. Namun, 98 sedang dalam proses reaming. S dengan cepat melihat orang-orang lain yang tidak berada di monster iblis yang sama dengannya. Satu di antaranya tak lain adalah Earl Patrick, yang berdiri tanpa ekspresi di samping dan 17 lainnya berasal dari Beast Calling Organization, termasuk Nora dan Jade. Ngomong-ngomong soal itu, Aden tidak akan membawa serta kedua muridnya yang disayangi, dan membiarkan mereka mengurus semuanya sampai dia kembali. Adapun 80 target lainnya, semuanya adalah anak muda dari keluarga bangsawan atau pelindung mereka, kecuali 1 orang tertentu, yang berdiri di tengah kerumunan besar yang tengah menunggu giliran. Oh, itu dia. Senyum jahat muncul di wajah S saat dia merasakan tanda jiwa yang dikenalnya. Itu tidak lain adalah milik Jason. S langsung menanyakan pertanyaan yang tepat kepada sistem setelah menemukan penyamaran baru Jason. Sistem, bisakah seseorang memiliki simbol pencuri kedua? Tidak sampai tuan rumah melakukan pencurian tingkat lebih tinggi dari sebelumnya pada orang yang sama. S tidak dapat menahan rasa kecewanya. Dia hanya ingin mengganggu orang itu sampai mati. Mengenai simpati, S tidak memiliki simpati terhadap Jason sejak dia menjadi pembunuh. Sama seperti sebelumnya,
S menciptakan 98 benang jiwa dan mengarahkannya ke posisinya, lalu menunggu Thunderstorm Hawk terbang. Sekarang semua orang sudah siap, ayo kita berangkat, Aden mengumumkan sambil mengeluarkan platformasi dari cincin penyimpanannya dan menuangkan ki ke dalamnya. Setelah itu, rune itu berkilauan dengan cahaya putih, dan cahaya itu meliputi tubuh setiap orang. S mengamati penghalang cahaya itu dengan seksama menggunakan teknik mata rahasianya dan merasa heran karena munculnya rune anti udara yang sama pada penghalang cahaya itu. Hanya saja jumlahnya sangat sedikit. Setelah penghalang itu terpasang, Aden menutup matanya sambil menggunakan teknik penjinak binatang buasnya. Elang badai mengeluarkan teriakan nyaring saat mengepakkan sayap birunya yang indah dan megah dan terbang. S dengan cepat berhenti memperhatikan penghalang cahaya dan langsung menggunakan copet dan di saat berikutnya amal pencuri pun dilakukan secara beruntun. Sedangkan untuk batu ki tertulis, S sudah menyiapkan sebanyak 500 buah sehingga persediaannya belum habis. Tepat di saat berikutnya, kecepatan Thunderstorm Hawk menjadi lebih cepat karena ia menjadi semakin kecil dan semakin kecil untuk dilihat semua orang dan akhirnya menjadi jinak. S tertegun melihat kecepatan binatang iblis ini sejenak, tetapi dia segera fokus ke sekelilingnya. S melihat kota besar itu semakin mengecil setiap detiknya saat elang itu terbang semakin tinggi. Ia melihat langit keemasan yang luas dan tak kuasa menahan rasa iri, terbang bebas di langit yang luas ini pasti menakjubkan. Tidak ada hal lain yang ada dalam pikirannya. Beberapa tahun yang lalu, dia bahkan tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari dia akan terbang di langit dengan seekor binatang buas yang mematikan. Perasaan bebas yang ia peroleh dari langit ini sungguh unik. Saat S menikmati penerbangan pertamanya di tanah. Pada saat ini, di dalam Biskaling Colosseum, suasana menjadi sunyi senyap karena beberapa saat yang lalu Earl Patrick hampir membunuh orang malang dari organisasi yang berdiri di sampingnya. Semua orang mendengar jeritan melengkingnya dengan jelas sebelum dia menyerang pria malang itu. Itu adalah Cincin Penyimpanan. Earl Patrick hanya membiarkan orang itu pergi setelah merobek pakaiannya dan memastikan dia tidak memiliki cincin penyimpanannya. Sekarang Patrick menatap orang lain dengan niat membunuh yang nyata. Setiap orang yang berada di dekatnya memberi jarak yang sangat jauh dan pemandangan aneh ini menyihir orang banyak. Setiap orang memiliki satu pemikiran pada saat ini, apakah Earl Patrick sadis? Bab 143. Patrick tidak peduli dengan tatapan aneh padanya dan meraung marah, di mana cincin penyimpananku? Siapa yang mencurinya? Keluarlah dan aku akan memberimu kematian tanpa rasa sakit. Tidak ada yang berbicara karena mereka bahkan tidak tahu kapan cincin penyimpanannya dicuri. Tiba-tiba, seruan ketakutan Nora bergema saat ini, cincinku hilang. Apa? Di mana cincin penyimpananku? Jade bergabung dalam pertarungan setelah rekan muridnya. Begitu saja, muncul 94 korban lagi dan semuanya merupakan penumpang kategori tercepat dan beberapa petinggi organisasi. Jika Jason tidak ingin menarik banyak perhatian pada dirinya saat ini, dialah satu-satunya yang tidak berbicara. Bajingan itu, Jason berada di ambang kegilaan karena dia tahu siapa yang memiliki fetis dan kemampuan mencuri cincin penyimpanan. Bukankah kamu bilang kamu tidak menemukannya? Kemarahan Jason meledak dalam pikirannya, karena tidak ada seorang pun di sini untuk melampiaskan kemarahannya. Dia menemukan seseorang sendirian. Itu pasti sebuah kesalahan. Aku mengamati kerumunan dan semua orang di luar. Dia tidak ada di sini. Suara lama itu juga terdengar frustasi. Tapi dia ada di sini, dan dia mencuri cincin penyimpananku lagi. Jason berkata dengan kesal. Pasti ada yang salah. Pasti ada orang lain. Ya, harus. Suara tua itu menenangkan Jason atau dirinya sendiri. Saat ini, suara marah Nora kembali bergema. Tanda burung jelek ini. Siapa yang berani melakukan ini? Keluar, dasar bajingan. Kakak lihat tanda burung jelek ini ada di jariku juga. Jade berteriak ketakutan dan juga marah. Earl Patrick terperangah melihat ini dan mau tidak mau melihat ke arah jarinya. Karena marah dan kaget, awalnya dia tidak menyadarinya, tapi sekarang dia juga melihat tanda burung di jari manisnya. Tikus kurang ajar, keluarlah. Patrick meraung lagi.
Sekarang bagaimana kamu menjelaskan ini? Jason dengan dingin bertanya ketika wajahnya berkedut tak terkendali. Bocah pencuri itu. Suara tua itu seolah-olah akan menangis kapan saja. Itu adalah pencuri bernama Sky Stealer. Seorang anak muda berbicara dengan keras karena marah. Dia juga menjadi korban. Semua orang memandangnya dengan tercengang. Anak muda itu dengan cepat menunjukkan pecahan batu ki dan berkata, "Saya menemukannya di saku saya dan nama ini tertulis di atasnya." Para korban termasuk Jason dan Patrick, memeriksa saku mereka dan, sama seperti anak muda itu, mereka menemukan batu ki dengan fase dan nama yang sama. Patrick tidak tahan lagi dan muntah darah karena marah. Aib ini terlalu berat baginya. Jason juga merasakan rasa logam di mulutnya tapi menelan kembali apapun yang mendekat. Aku akan menyiksa sombong ini. Wah, bocah itu punya rahasia yang menggemparkan. Kamu harus menjadi kuat agar bisa menangkapnya, dan semua hutangnya akan menjadi milikmu. Jangan lupa, kita masih bisa melacaknya melalui peta. Mengenai hilangnya Baleful Key, kita akan mengetahui bagaimana keadaannya setelah menangkapnya. Suara tua suram itu berdengung di benak Jason, tetapi ada sedikit keserakahan di dalamnya, yang tidak disadari Jason dalam keganasannya. Kamu benar, suatu hari nanti aku akan mendapatkan kembali semua milikku. Jason menenangkan sarafnya dan tekad baru bersinar di matanya. Sebelum keadaan menjadi tidak terkendali, Glenkhound muncul dengan jubah hitamnya dan mengendalikan situasi. Namun, Earl Patrick tidak beranjak dari Kolosseum. Dia sangat ingin menemukan pencuri kurang ajar bernama Sky Stealer dan cincin penyimpanannya. Glenkhound tidak punya pilihan selain memulai pencarian semua orang karena orang-orang di organisasi juga dirampok. Setelah pencarian paling rapi, tidak ada petunjuk tentang pencuri yang ditemukan dan kulit orang yang dirampok menjadi pucat dan dipenuhi kebencian. Glenkhound juga sangat frustasi karena semua terjadi di Kolosseum dan jika beritanya tersebar, reputasi mereka akan hancur dan mereka semua akan menerima hukuman dari organisasi. Segera, berita mengejutkan lainnya sampai ke telinga semua orang. Itu tentang pencuri di luar dan pencurinya juga sama. Hal ini membuat keadaan semakin rumit dan nama Sky Stealer menjadi cukup menggemparkan. Glenkhound memutuskan untuk melaporkan pencuri aneh ini kepada petinggi organisasi sambil mengertakkan gigi. Bahkan jika dia dihukum, ini bukanlah sesuatu yang bisa dia sembunyikan sekarang, dan akan jauh lebih baik jika mereka mengetahuinya darinya daripada orang lain. Adapun Aden akan dihukum karena meninggalkan jabatannya tanpa pemberitahuan sebelumnya. Tidak masalah jika dia memiliki saudara laki-laki atau ayah di cabang tingkat ibu kota. Para korban tidak memiliki siapapun untuk mendapatkan kompensasi dan mereka hanya bisa menutup mulut dan membenci pencuri itu, tidak ada yang lain. Setelah drama pencuri langit ini, perjalanan untuk kategori tercepat dibatalkan selama sehari karena para bangsawan tersebut membutuhkan uang untuk tinggal di ibu kota. Mereka tidak bisa pergi dengan tangan kosong lalu tetap di jalanan seperti pengemis, bukan? Ketika para korban di luar mengetahui tentang korban di dalam, mereka semua tercengang dan bersumpah untuk menemukan pencuri itu bagaimanapun caranya. Tentu saja, Patrick bertanggung jawab atas pencarian ini. Namun, pencarian ini tidak berlangsung lama ketika sebuah berita mengejutkan sampai ke telinga Patrick dan semua orang di kota itu. Berita ini sangat sulit dipercaya sehingga tidak ada yang berani mempercayainya dan ini juga terkait dengan pencuri terkenal di wilayah Xander, pencuri langit. Di langit keemasan yang luas, seekor binatang iblis yang agung terbang tinggi seperti angin biru keperakan. Tidak lain adalah Thunderstorm Hawk yang terbang sebelum semua keributan itu terjadi. Sudah seminggu sejak perjalanan menuju ibu kota dimulai dan Thunderstorm Hawk tidak beristirahat sejenak. Ia bisa terbang selama sebulan penuh seperti ini dan itulah mengapa ia menjadi binatang dalam kategori tercepat. Hanya tinggal 5 hari lagi sebelum mencapai Kolosseum pemanggil binatang di ibu kota regal. Aden dan yang lainnya di atas binatang itu diam selama ini dan semua orang fokus pada budidaya mereka. Namun, jika Aden tahu apa yang terjadi di Xander City setelah beberapa menit dia pergi dan berita mengejutkan yang mengguncang kota itu hingga ke inti, dia tidak akan begitu santai dan berharap dia bisa tetap tinggal di kota itu. S juga duduk dengan nyaman di rune terakhir.
Dia sangat menikmati perasaan terbang di angkasa. Tapi dia bosan setelah beberapa jam dan, seperti orang lain, melakukan urusannya sendiri. Pertama, dia memeriksa hasil kerja kerasnya. Jumlah kantong pilihan yang berhasil, 98. Pencurian tingkat rendah, 12. Pencurian tingkat kecil, 86. Total hadiah, 14.200 TP. Poin pencuri, 26.530. Pencurian tingkat rendah, 25. Sama dengan, hasil tangkapan pencuri baru ini sangat disukainya dan membuatnya semakin dekat untuk mencapai tujuannya. Setelah itu, fokus utama S adalah teknik manipulasi jiwa rahasia, tingkat pertama. Dia mempelajarinya selama beberapa waktu sekarang hampir membentuk benang seperti jarum dengan jiwa ringan Ki. S harus mengakui bahwa sejak dia mulai mempelajari teknik ini, kendalinya atas Ki jiwa dan bahkan Ki bela diri menjadi sangat tepat. Seseorang dapat melihat ini dari benang jiwanya, sebelumnya dia hanya dapat menyulap 15 setelah membentuk inti jiwa orangnya dan dia pikir itu adalah batasnya. Namun dia segera mengetahui bahwa hal tersebut tidak terjadi setelah dia mulai mempelajari teknik pengendalian jiwa ini. Hanya karena teknik kontrol ini, dia berhasil menciptakan Thief Charity juga atau dia tetap tidak bisa menciptakan skill semacam ini. Keterampilan ini mungkin terlihat sederhana, tetapi tidak demikian halnya. Hanya orang seperti S yang bisa melakukan ini dan dia tidak mengetahui kebenaran menakjubkan tentang dirinya. Kapanpun S punya waktu, dia akan mempraktikkan teknik ini, seperti siapapun di sini yang mencari tahu tentang Ki jiwanya. Tidak ada yang bisa sesederhana itu. Meskipun Aden adalah seorang penggarap sungai kosong, dia tidak dapat mendeteksi Ki jiwa S sampai dia mencapai tahap kedalaman sungai dan hanya fokus pada milik S. Itu sebabnya S berlatih tanpa rasa khawatir. 3 hari lagi berlalu dalam sekejap mata. Mata S terpejam saat 5 benang putih transparan menari-nari di jari tangan kirinya. Mereka cukup tipis dan masih menipis hingga semuanya setipis jarum. S membuka matanya, terlihat kegembiraan di dalamnya. Aku akhirnya mencapai teknik manipulasi jiwa rahasia tingkat pertama. Dia berpikir dengan ekstasi. Dia sangat bersemangat karena dia akhirnya bisa mempelajari ensiklopedia, yang sudah lama ingin dia pelajari. Karena tanpa menguasai bagian pertama, dia tidak bisa menilai informasi bagian kedua. Saya sekarang dekat dengan ibu kota sehingga saya dapat membuka bagian ketiga setelah mencapainya. Pertama, saya harus menemukan cara untuk mendaratkan elang ini. S merenung. Sejak awal, dia tidak berencana pergi ke cabang pemanggilan monster di ibu kota karena dia tahu organisasi-organisasi ini memiliki cara untuk berkomunikasi dalam jarak jauh hanya dengan kemampuan mereka untuk menemukan informasi tentang dia dan Jason dengan begitu cepat. Setelah apa yang dia lakukan, kemungkinan besar ada kekuatan yang menunggunya di sana. Bab 144. S sekarang sedang memikirkan bagaimana dia harus membuat Thunderstorm Hawk mendarat di kelompoknya dengan aman karena jika terjadi kesalahan dari ketinggian ini, dia akan menjadi bubur daging dan memakan binatang buas. Aku pastinya tidak bisa menggunakan serangan jiwa karena dia akan mati saat itu juga. S berpikir serius. Kecepatan Thunderstorm Hawk ini tidak diragukan lagi sama dengan kecepatannya, tapi ia hanya terkenal karena kelincahannya, bukan kemampuan bertarungnya, dan jiwanya bahkan lebih rapuh daripada tubuhnya. Karena itulah S harus memikirkan cara untuk mendaratkan Hawk ini dengan sempurna tanpa membunuhnya dan satu-satunya cara yang terlintas di pikirannya adalah dengan menyandera Aden seperti yang dia lakukan pada Jason. Aden tidak memiliki keterampilan atau refleks seperti Jason, dia terlalu lama terbiasa dengan gaya hidup yang mudah dan itulah yang membuatnya menjadi target yang jauh lebih mudah untuk dikendalikan daripada seorang pembunuh seperti Jason. Adapun orang lain di Hawk, dia dapat dengan mudah membunuh mereka dengan peluru yang menembus jiwa jika orang lain mencoba berperan sebagai pahlawan. Satu-satunya orang yang dia tidak yakin tidak lain adalah kecantikan di sampingnya Skylar. Tetapi jika dia memainkan kartunya dengan sempurna, dia juga dapat dengan mudah memanipulasi Skylar. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana dan kapan dia akan melakukannya. Apapun yang dia lakukan, dia harus melakukannya dalam 2 hari sebelum mencapai ibu kota kerajaan. S masih memikirkan rencana selanjutnya ketika, tiba-tiba,
kecepatan badai petir menurun drastis. Semua orang terkejut dan wajah Aden menjadi pucat saat merasakan sesuatu dan es tersendat. Namun, ada satu orang yang sangat tenang saat ini dan itu adalah Skyler. Mata es langsung berkontraksi saat dia merasakan sesuatu yang benar-benar di luar dugaan dengan indera jiwanya. Kenapa keberuntunganku selalu sia-sia setiap kali segala sesuatunya berjalan sesuai rencanaku? Dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis saat ini, tetapi dia tidak panik dan tetap tenang menunggu untuk melihat tamu tak terduga ini. Saat berikutnya setelah itu, suara dominan seorang pria terdengar, "Penjinak binatang, mendaratkan elang badai petir ini sekarang juga. Aku perintahkan padamu, sebagai pemimpin binatang dari organisasi pemanggil binatang di ibu kota kerajaan tanpa bulan." Saat suara itu menghilang, seekor condor berukuran 25 meter muncul di hadapan semua orang. Itu benar-benar hitam pekat dengan mata merah tua dan tanduk merah setinggi 3 kaki di kepalanya. Elang bertanduk merah. Aden menangis ketakutan dan mata perak Thunderstorm Hawk dipenuhi teror saat melihat ke arah condor yang mengerikan itu. "Ya, kami akan melakukannya." Aden tersadar dari keterkejutannya dan dengan cepat menuruti perintah pihak lain tanpa mengajukan pertanyaan apapun. Es menyipitkan matanya karena condor bertanduk merah ini berada di puncak ranah bangunan fondasi Ki dan Beastmaster yang mengendalikannya juga merupakan anggota ranah kedalaman sungai. Tapi masalah sebenarnya adalah siluet di sebelah Beastmaster karena Es bisa merasakan bahwa itu adalah Soul Cultivator. Adapun namanya, Kerajaan Tanpa Bulan. Itu terlalu terkenal untuk dia ketahui. Itu adalah kerajaan tingkat kedua di bagian tingkat kerajaan di wilayah tengah. Seperti namanya, Kingdom Ranking Chart mencatat level kerajaan dari level 1 hingga 100, dan kerajaan regal berada di posisi ke-94. Orang hanya bisa membayangkan jarak antara dua cabang pemanggil binatang di kerajaan ini. Karena itulah Aden tidak berani bertanya apapun dan setelah mendengar namanya, dia mendaratkan Thunderstorm Hawk. Es tidak goyah dan tetap tenang sambil mengamati dengan cermat sebelum mengambil tindakan apapun. Dia bisa merasakan bahwa kedua pendatang baru itu tidak ada di sini untuknya, atau mereka mungkin mencoba menangkapnya di udara di mana dia tidak punya tempat untuk lari. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Skyler dan mengagumi betapa tenangnya dia, apa yang dia lakukan. Dia berpikir. Setelah dua binatang iblis udara mendarat di tanah, semua orang turun dari kendaraan mereka. Wajah Nico menegang begitu pula para pengawalnya. Adapun Aden, dia memberikan senyuman terbaiknya sambil berkata, "Tuan, hormati saya dengan kehadiran Anda, saya adalah Beastmaster cabang regional Zander. Saya ingin tahu urusan apa yang Anda miliki dengan saya akan melakukan yang terbaik, untuk membantumu." Menanggapi sapaan hangat dari Aden, pria parubaya itu bahkan tidak berkedip dan mengabaikan Aden sama sekali. Pria parubaya ini memiliki tinggi 6 kaki dengan perawakan besar, wajahnya rata-rata dengan janggut hitam panjang dengan wajah kaku. Dia mengenakan seragam pemanggil binatang yang sama dengan Aden tetapi ada 3 bintang perak di kerahnya, yang berarti master binatang dari kerajaan kelas 1. Aden hanya memiliki 1 bintang perak, yang berarti dia berasal dari pemerintahan kelas 3. Pada saat ini, sesosok tubuh kurus mendarat dengan anggun di tanah. Itu adalah seorang wanita, yang tampak berusia awal 20-an. Dia memiliki wajah bulat pucat dengan ciri-ciri yang tidak biasa. Dia mengenakan gaun abu-abu yang memamerkan pinggangnya yang seperti ular dan 2 puncak kembarnya yang besar. Namun di bajunya terdapat 2 reruntuhan terbakar yang diukir dengan benang emas di dada kanannya. "Tebak Runecrafter, apakah kamu menemukan siapa yang kamu cari?" Beastmaster dengan kaku bertanya pada sosok yang baru saja mendarat di tanah. Tapi ada sedikit rasa hormat dalam suaranya. Semua orang berteriak pada Runecrafter. Es pun cukup terkejut saat mengamati wanita tersebut. Perhatiannya segera tertuju pada dadanya yang besar, ahem pada 2 rune yang menyala-nyala itu. Dia adalah perajin mortal rune tingkat 2 dari organisasi Pilflame. Dia dengan cepat mengambil latar belakangnya, melihat kedua rune itu. Rune menyala ini mewakili level perajin rune dari 1 hingga 9 dan hanya 1 organisasi yang berhak menggunakan simbol ini, Pilflame Organization. Es sudah lama merasakan kehadiran seorang penggarap sungai jiwa,
Namun ia tidak pernah menyangka akan bertemu dengan pengrajin rune dari organisasi terkaya di bawah tanah kerajaan. Dia tidak lagi bodoh dan tahu berapa banyak sebenarnya perajin rune langka, dan bagaimana mereka diperlakukan. Dan dia sedang mencari sesuatu. Ya, aku menemukannya. Rune Crafter dengan lembut berbicara saat senyuman indah muncul di wajahnya saat dia melihat ke arah Skylar. Apakah ibuku mengirimmu sayang? Skylar berbicara saat ini seolah dia sudah mencurigainya. Semua orang tercengang dengan perkataannya, termasuk S. Ya, dia tidak sabar untuk bertemu denganmu dan namaku Olivia Jake. Aku sahabat ibumu, panggil aku Bibi Olivia. Olivia memperkenalkan dirinya pada Skylar dengan senyum tipis. Apa yang terjadi di sini dan ibu kita sudah meninggal. Nico akhirnya tersadar dari lamunannya dan berbicara dengan nada marah dalam suaranya. Hehe, kamu pasti Nico, anak pertama bajingan itu. Olivia dengan dingin terkekeh saat dia melepaskan sedikit aura budidaya sungai jiwa. Wajah Nico dan semua orang memucat saat mereka semua merasakan jiwa mereka bergetar. Ia bahkan tidak menyayangkan Aden yang hanya menonton dengan penuh intrik. Hanya Skylar dan Victor yang tidak terpengaruh. Bibi Olivia, tolong jangan sakiti dia. Bagaimanapun, dia adalah saudara tiriku, kata Skylar pasif. Hehe, temukan. Wah, kamu harus berterima kasih pada adikmu. Olivia terkikik muram saat dia berhenti melepaskan aura jiwanya. Ibunya pasti mempunyai posisi yang berpengaruh atau penyihir sombong ini tidak akan mendengarkan Skylar secepat itu. S langsung melihat tindakan Olivia menyenangkan Skylar. Wajah Nico pucat dan dipenuhi amarah saat dia memandang Olivia dan Skylar. Jadi, kamu merencanakan sesuatu, tapi ayah pun tidak mengira kamu menjalin hubungan dengan wanita jalang pengkhianat itu. Nico dengan penuh kebencian memelototi Skylar sambil menggonggong. Mata Skylar berubah tajam, jika kamu tidak menghormati ibuku lagi, aku akan lupa kamu adalah saudara tiriku. Dia mengancam, dan akhirnya melepaskan selimut dari wajahnya. Di mata semua orang, wajah seperti peri muncul. Wajah oval yang cantik dan sepasang mata biru langit cerah. Kulitnya seputih batu giok. Skylar telah sepenuhnya berubah menjadi kecantikan menggoda yang tampak berusia akhir remaja. Semua orang menatap wajah Skylar lagi kecuali S yang acuh tak acuh. Skylar seperti peri, tapi dia masih 1 atau 2 tingkat di bawah istrinya yang tersegel. Namun transformasi Skylar belum berakhir setelah spray dilepas dari wajahnya, auranya sakit. Sebelumnya dia tidak memiliki jejak ki apapun pada dirinya, tapi sekarang dia secara langsung melepaskan tekanan dari seorang penggarap ranah bangunan fondasi tingkat puncak dan itu bukanlah aura ki bela diri, itu adalah soul ki. Hanya S dan Olivia yang tidak terkejut dengan perubahan mendadak ini. S sudah lama merasakan aura penanam jiwa pada Skylar dalam pelelangan dan itulah mengapa dia sedikit mewaspadainya sejak awal. Tabir adalah harta karun yang menyembunyikan aura jiwanya, tetapi bukan dari penggarap jiwa surgawi seperti dia. Adapun Olivia, dia tahu karena ibu Skylar mengirimnya untuk menjemput Skylar karena alasan ini. Bab 145. Nico merasakan jiwanya bergetar setelah Skylar melepaskan aura jiwanya padanya dan memuntahkan genangan darah. Wajahnya pucat sambil tersenyum pahit, jadi, itu benar ya. Wanita itu mungkin kembali diam-diam untuk menemuimu dan kamu melepaskan selimut di depannya, kan? Dia bertanya dengan lemah. Ya, dia kembali menemui anak-anaknya, dan aku membuka tabir yang dikenakan ayahku agar tidak ada yang tahu dari bakat yang ada di jiwaku. Skylar berkata tanpa ekspresi. Hehe, coba ku tebak, lalu dia mengajarimu teknik perluasan jiwa yang sedang kamu latih dan berjanji dia akan membawamu pergi segera setelah kamu. Sebelum Nico sempat mengucapkan sepatah kata pun, matanya berputar ke atas, dan dia kehilangan kesadaran. Jangan khawatir, aku baru saja menjatuhkannya, dia terlalu banyak bicara omong kosong. Olivia memainkan rambut panjangnya sambil berkata dengan acuh tak acuh. Skylar tidak berbicara dan menatap tajam ke arah Nico yang tak sadarkan diri di tanah. Ayo pergi, jalan kita masih panjang. Olivia berbicara dengan tidak sabar. Ya, Skylar mengangguk. Ayo pergi Victor, kita akan mencari ibu kita,
dia akan menceritakan semuanya sendiri padamu karena dia masih hidup. Dia menatap saudaranya dan ketika dia melakukannya, ekspresi bingung melintas di wajahnya. Pasalnya Victor terlalu tenang dan tidak menunjukkan emosi apapun di wajahnya, seolah tidak terkejut sama sekali mendengar kabar tersebut. Tanpa ekspresi memandang semua orang dan kemudian wajah Skyler yang seperti peri dan menghela nafas dalam-dalam sambil berkata, "Tidakkah menurutmu aneh ketika dia datang menemuimu dia tidak mengunjungiku jika dia ada di sana hanya untuk anak-anaknya?" Skyler menyipitkan matanya karena Victor bertingkah aneh. "Tidak, sangat aneh. Pertanyaan macam apa Victor kecil ini? Jangan meragukan niat ibumu. Dia sangat terburu-buru sehingga dia hanya bisa melihat adikmu saat itu dan percayalah, dia sangat menyesalinya." Olivia mencoba membenarkan atas nama temannya dengan ekspresi sedih. "Aktingnya sangat bagus." Mendengus dalam hatinya namun ia tidak ingin terlalu terlibat dengan orang bermuka dua ini. Dia hanya ingin memperingatkan Skyler, karena dia peduli dengan saudara-saudaranya. Bahkan orang idiot pun akan melihat bahwa Nico mengetahui sesuatu yang Olivia atau teman-temannya tidak ingin Skyler ketahui dan itulah mengapa dia dengan dingin menegurnya dan segera memintanya pergi. Ketika dia datang ke sini, dia bahkan tidak pernah melihat ke arah Victor, yang berarti dia di sini hanya untuk Skyler dan ini juga menunjukkan bahwa ibu Skyler tidak memperdulikan anaknya yang lain yang tidak memiliki bakat jiwa apapun. Tidak tahu kenapa wanita itu menginginkan Skyler sekarang, tapi ada yang tidak beres dan Skyler hanya tidak ingin melihatnya. Mungkin Patrick juga punya alasan egois untuk menyembunyikan bakat jiwa Skyler dan sekarang mengirimnya ke pertempuran mematikan ini atau karena alasan lain ke ibu kota. Juga tidak tahu dan tidak mau tahu. "Siapa kamu?" Mata Skyler sedingin saat dia melihat sosok Victor yang tenang. Dia sangat mengenal adiknya dan dia tidak akan pernah mempertanyakannya. Apalagi jika itu menyangkut ibu mereka. Dia selalu ingin bertemu dengannya, dan dia berjanji padanya bahwa dia akan membawanya menemuinya suatu hari nanti. Tapi sekarang dia bertanya seperti itu padanya, bagaimana mungkin dia tidak menyadarinya? Semua orang terkejut dengan perkembangan mendadak ini, termasuk Olivia. "Hehe, hanya orang yang lewat." Victor terkekeh saat ini sambil mengusap wajahnya dan Javier muncul dengan senyum arogannya. Semua orang tercengang mendengarnya, dan wajah Aden seolah jiwanya telah meninggalkan tubuhnya. Itu kamu!" teriak Aden ngeri. Bagaimana dia bisa melupakan alasan dia meninggalkan kota? Justru karena pemuda ini. Skyler juga mengingat orang ini dengan jelas. Dia tidak akan pernah melupakan perasaan dan penghinaan yang dia alami pada Victor. "Di mana Victor? Apa yang kamu lakukan padanya?" Skyler dengan cepat tersadar dari keterkejutannya saat niat membunuh menggantikan keterkejutan di matanya. Olivia juga pulih dari keterkejutannya saat dia berkata dengan muram, "Siapa kamu?" Dia tahu bahwa kultivasi pria ini hanya di gerbang ketiga, namun, senyumannya yang arogan namun tenang tidak sebanding dengan kekuatannya yang kecil. "Jangan terlibat dengannya, budidayanya tidak seperti yang kita lihat." Beastmaster berbicara dengan muram pada saat ini, yang telah diam sejak awal. "Kami tidak ingin ada masalah. Katakan saja pada gadis itu apa yang kamu lakukan pada anak laki-laki itu dan kami akan segera berangkat." Dia berbicara tanpa arogansi atau rasa hormat. Akhirnya, seseorang yang punya otak. Javier terkekeh dingin sambil menatap Beastmaster dalam-dalam. Orang ini sangat tajam meskipun berpenampilan seperti itu. "Victor baik-baik saja. Aku baru meminjam wajahnya sehari. Seharusnya ayahmu sudah menemukannya sekarang." Javier mengalihkan perhatiannya ke Skyler, yang tidak tertarik untuk berbicara dan siap menerkamnya seperti singa betina jika dia berbicara omong kosong lagi. "Bagaimana aku bisa mempercayaimu?" Skyler masih tidak mundur. "Hehe, itu masalahnya loh." Javier tersenyum misterius dan berkata, "Kamu tidak bisa. Tapi apa yang bisa kamu lakukan?" "Skyler, jangan serang dia. Olivia bukan orang bodoh, dan dia tahu pria ini sulit dihadapi dan Skyler berdiri hanya 2 kaki darinya." Namun, Skyler mengabaikan peringatan serius Olivia dan menggunakan serangan jiwa. "Sampai kita bertemu lagi." Javier tersenyum misterius saat dia menjadi bayangan sebelum menghilang sepenuhnya.
Skyler tercengang melihat bajingan ini menghindari serangan jiwanya seolah itu bukan apa-apa dan mata Olivia berkontraksi seperti halnya mata Beastmaster. Mereka semua tahu teror serangan jiwa dan orang itu tidak hanya menghindarinya, dia sekarang sudah pergi. Olivia juga tidak menemukan gelombang jiwa, begitu pula Beastamer tidak menemukan gelombang ki. Keduanya tidak memiliki rasa jiwa atau rasa membela diri. Bahkan jika mereka menginginkannya, mereka tidak dapat melihat melalui terengah-engah es atau mereka dapat menyamai kecepatan kilatnya. Namun skill yang digunakan es untuk menghindari serangan jiwa Skyler adalah jurus kamuflase, yang mana penguasaannya hampir mencapai level rendah. Setelah dia berhasil menghindari serangan tersebut, dia hanya menggunakan teknik sembunyi-sembunyinya dan melarikan diri dengan langkah kilat. Adapun untuk membunuh Skyler, dia tidak ingin pertikaian darah dengan beberapa penanam jiwa yang kuat yang dapat mengirim seseorang seperti Olivia dari organisasi pil api ke sini. Dan dia tidak memiliki kepercayaan penuh untuk membunuh semua orang di sini, terutama ketika para pembudidaya sungai jiwa dan sungai ki yang mendalam hadir. Jadi melarikan diri adalah satu-satunya pilihan. Dia bertingkah sangat misterius hingga membuat semua orang terlihat mengerikan setelah mengubah wajahnya. Dia tahu ketika dia berubah menjadi Javier, budidayanya akan turun, tapi itu memberinya kesempatan sempurna untuk menimbulkan ketakutan di hati semua orang dan berhasil melarikan diri tanpa hambatan setelah sedikit memamerkan kemampuannya. Skyler hanyalah boneka yang bertindak sesuka hatinya dalam semua ini, dan dia tahu Victor lah yang bisa membuatnya menyerangnya. Tidak ada yang berani berpikir untuk mengejarnya, melihatnya menghindari serangan jiwa seolah itu bukan apa-apa dan dia bahkan berhasil menuai panen TP yang melimpah. Atau dia bisa saja lolos dari awal. Tidak ada seorang pun di sini yang bisa menghentikannya jika dia melakukannya, tapi semua tindakan yang dia ambil adalah untuk TP. Dia tidak akan pernah membiarkan kesempatan untuk menghasilkan TP dalam jumlah besar ini berlalu begitu saja, terutama jika ada perajin rune dari Pil Flame Organization hadir di depannya. Dia tahu betapa kayanya orang-orang ini melalui teladan fans. Tidak ada yang memperhatikannya, bahkan Olivia, karena kultivasinya setara dengan perkembangan jiwanya, dan dia berada dalam kondisi syok seperti orang lain. Adapun apa yang Es katakan tentang Victor yang masih hidup, dia mengatakan yang sebenarnya. Pada akhirnya, Es tidak memaksakan diri untuk membunuh bocah itu karena dia bukan sampah seperti Javier dan yang lebih penting, dia bukan seorang pembunuh. Dia membiarkannya berpikir bahwa jika dia mulai membunuh orang demi dirinya, tidak akan ada perbedaan antara dia dan orang yang dia benci. Meskipun dia akan mencuri dari siapapun dan semua orang demi keuntungan dan keuntungannya, berbicara tentang kehidupan tanpa alasan yang jelas adalah hal yang di luar karakternya. Apalagi orang itu adalah Victor yang hanya ingin melindungi adiknya dan membuktikan dirinya kepada ayahnya. Itu juga mengapa Es memperingatkan Skyler dan kemudian melakukan apa yang harus dia lakukan untuk mencuri cincin penyimpanan. Adapun apakah dia menangkap pesannya, itu bukan urusannya lagi karena dia memiliki hal penting lain yang harus dilakukan. Es mengira ini akan menjadi pertemuan terakhirnya dengan Skyler dan Olivia, namun dia salah dalam hal itu. Dia akan segera menemui mereka dan dalam keadaan yang berbeda. Bab 146. Setelah Es menghilang seperti hantu, dan hanya saksi tercengang yang tersisa. Nama penguasa binatang besar itu adalah David, dan dialah orang pertama yang mendapatkan kembali ketenangannya, dan berkata dengan wajah muram, dia sudah pergi. Hanya orang biasa dengan keterampilan seperti tikus. Olivia juga kembali menunjukkan kesombongannya sebelumnya, tetapi ada sedikit ketakutan di matanya. Dia benar-benar terkejut melihat keterampilan penyembunyian dan penyamaran semacam ini. Hanya satu organisasi yang memiliki teknik dan keterampilan semacam ini. Memikirkannya saja sudah membuatnya merinding. Ayo pergi, kata Olivia kepada Skyler. Ia masih ragu dengan identitas pria itu dan tidak ingin tinggal lama untuk mencari tahu. Tidak, aku ingin kembali dan melihat apakah dia mengatakan yang sebenarnya tentang Victor. Jika dia sudah mati, aku ingin melihat mayatnya dan jika dia masih hidup, aku akan membawanya bersamaku. Skyler menggelengkan kepalanya sementara tekad bersinar di wajahnya yang seperti peri. Baiklah, hanya butuh 2 hari untuk sampai ke sana. David setuju dengan dingin.
Kamu sama seperti ibumu, keras kepala. Baiklah, ayo pergi. Aku juga ingin menemui saudara iparku yang bajingan itu untuk beberapa waktu. Kata Oliva dengan nada pasrah. Ayo kita bawa dia kembali juga, kata Skyler sambil menatap Nico yang tak sadarkan diri. Dia masih baik hati. David hanya mengangguk, dan Olivia mengerutkan kening tetapi tidak menjawab. Cincin penyimpananku hilang. Teriakan melengking Aden bergema saat ini dan membuat semua orang terkejut. Siapa yang peduli dengan R? Olivia akan mengejek saat matanya tertuju pada jari manisnya yang ramping dan matanya terbuka lebar seolah-olah akan keluar dari rongganya kapan saja. Itulah bajingan yang menyebalkan itu. Teriak Olivia yang melengking ketika hanya satu orang yang terlintas di pikirannya, yang baru saja melarikan diri. Bajingan itu, bagaimana dia melakukannya? Seru David kaget dan marah sambil melihat tanda burung hitam di jari manisnya. Skyler juga melihat cincin penyimpanannya hilang dan matanya terbelalak karena bingung, siapa sebenarnya dia. Matanya yang indah mengamati ke arah hilangnya es. Tanda hubung. Es bergerak ke selatan dari tempatnya mendarat. Menurut peta, ibu kota kerajaan hanya berjarak 6 hari perjalanan jika dia bergerak dengan kecepatan penuh. Meskipun kecepatannya sama dengan Thunderstorm Hawk, namun semua lanskap ini akan sangat memperlambat kecepatannya karena dia tidak bisa terbang. Namun Es tidak terburu-buru untuk mencapai ibu kota kerajaan regal karena sekarang dia sudah dekat, yang berarti dia bisa berada di sana ketika ujian tingkat kerajaan di Institut Kerajaan Damien dimulai. Menurut ingatan Victor dan penelitiannya, pendaftaran akan dimulai 3 bulan sebelum ujian. Adapun mengapa mereka semua pergi begitu awal, ini ada hubungannya dengan pilihan tersembunyi. Pilihan tersembunyi ini dilakukan tidak lain oleh organisasi Pale Flame dan Biscaling. Tujuan seleksi tersembunyi ini adalah untuk memilih anak muda yang memiliki ketertarikan dengan api pil atau panggilan binatang. Daerah terluas dari pilihan tersembunyi ini dikendalikan oleh Biscaling Organization karena tersebar di seluruh wilayah tengah. Pale Flame hanya memiliki pilihan tersembunyi semacam ini di 10 kerajaan teratas. Beginilah cara kedua organisasi ini menyerap bakat-bakat yang paling menjanjikan terlebih dahulu dan meninggalkan sisanya untuk Damien Royal Institute. Meskipun, seseorang dapat bergabung dengan organisasi-organisasi ini dengan menunjukkan bakat yang dibutuhkan dan lulus ujian mereka. Namun, itu sangat jarang karena kegagalan berarti kematian yang pasti. Itulah sebabnya hanya sedikit orang yang menjalani proses ini dan sebagian besar dari mereka mencoba peruntungan di pilihan-pilihan tersembunyi di mana setidaknya mereka berkesempatan untuk hidup. Namun seleksi tersembunyi ini memiliki waktu yang singkat, yakni 1 bulan dan kapan bulan ini dimulai, semuanya bergantung pada petinggi organisasi. Namun, setiap kali bulan ini dimulai, keluarga kerajaan dari setiap kerajaan mendapat pemberitahuan terlebih dahulu dan keluarga kerajaan ini akan mengirimkan pesan kepada keluarga bergelar di kerajaan mereka masing-masing. Apa yang terjadi setelahnya sangat jelas, setiap keluarga akan mengirimkan anak muda mereka yang paling berbakat ke ibu kota kerajaan. Di mana beberapa pakar organisasi mengukur para pemuda ini dalam bayangan. Jika Anda terpilih, Anda akan mendapat undangan dari organisasi untuk bergabung dengan mereka dan itu jauh lebih baik daripada bergabung dengan Damien Royal Institute, yang pengaruhnya hanya terbatas di Middlelands. Namun, golongan umum tidak memiliki pengetahuan apapun tentang hal ini. Patrick juga mengirim Skyler ke sini karena dia ingin dia bergabung dengan organisasi-organisasi ini. Dengan bakat yang dimilikinya, salah satu dari kedua organisasi ini akan berjuang untuknya. Namun sayang, ia punya rencana lain dan Olivia sudah dalam perjalanan untuk menjemputnya namun tiba-tiba, disambut oleh Es pada akhirnya dan dirampok. Es sekarang tahu kalau dia akan menjadi buruan kedua organisasi di seluruh wilayah tengah karena dia merampok seorang master binatang dari kerajaan tingkat 1 dan seorang perajin rune bersama-sama. Namun dia sudah bertekad dan telah membuat pilihannya sejak lama. Es sudah menjadi pencuri langit sejak lama. Kalau dia saja tidak mencuri dari kambing-kambing kaya ini, bagaimana mungkin dia bisa menyebut dirinya pencuri langit? Sejujurnya, Es tidak tertarik bergabung dengan lembaga ini,
Tetapi itu akan menjadi penyamaran yang cemerlang dan dia juga dapat mencapai kerajaan nomor 1 tanpa hambatan dan menampung sejumlah besar TP dengan cepat. Tetapi pertama-tama, ia harus menemukan wajah lain karena wajah Javier akan segera terlihat di mana-mana dan ia membutuhkan topeng kedua untuk ini. S berhenti di luar sebuah gua terbengkalai milik beberapa binatang iblis tingkat rendah dan bermalam di sana. Dia juga ingin memeriksa hasil tangkapan TP yang baru. Dia sangat gembira. Lagi pula, dia telah merampok seorang perajin rune dari organisasi Pale Flame dan dia tahu itu sepadan dengan risikonya karena dia bisa mendapatkan banyak TP dan mungkin membeli topeng itu sekarang. Setelah menutup gua dengan hati-hati, dan menyalakan api. Dengan gembira, S membuka panel notifikasi dan melihat notifikasi baru. Sama dengan panel pemberitahuan. Pemberitahuan tak terlihat. Tanda hubung. Laporan singkat pencurian. Jumlah pencopetan berhasil, 8. Pencurian tingkat rendah, 4. Pencurian tingkat kecil, 4. Total hadiah, 50.170 TP. Poin pencuri, 76.700. Pencurian tingkat rendah, 29. Sama dengan, mata S berbinar gembira saat ia bergumam pada dirinya sendiri. Aku tidak mengharapkan hal yang kurang dari seorang perajin rune api pil. Coba kulihat apa yang ada di cincin penyimpanannya. S menggeser laporan pencurian ke atas karena dia ingin melihat rincian pasti tentang cincin penyimpanan Olivia. Sama dengan, sukses pickpocket, pencurian tuan rumah. 1. Harta karun ruang penyimpanan tingkat rendah, kelas menengah rune tingkat fana kelima. 17. Harta karun ruang penyimpanan tingkat tinggi dan kelas rendah rune tingkat mortal keempat. 14. Harta karun ruang penyimpanan tingkat menengah, kelas rendah rune tingkat mortal ketiga. 1502. Harta karun ruang penyimpanan kelas rendah rune tingkat mortal kedua. 50.766, pil kelas rendah pil peringkat hijau. 11.101, pil tingkat menengah, kelas rendah pil peringkat biru. 8.972, pil tingkat tinggi, pil kelas rendah pil peringkat azure. 993, pil tingkat rendah, kelas menengah pil peringkat ungu. 1. Senjata level rendah, kelas menengah 5 bintang. 5. Senjata tingkat tinggi, kelas rendah 4 bintang. Teknik dan keterampilan kelas rendah kelas prajurit 76 teknik, 121 keterampilan. Teknik dan keterampilan kelas menengah rendah kelas master 2 teknik, 19 keterampilan. Batu ki kelas sampah tingkat rendah 598 juta. Batu ki kelas terendah tingkat menengah 110,8 juta. Batu ki kelas rendah tingkat tinggi, 26 juta. Batu ki tingkat menengah, tingkat rendah tingkat puncak, 11,21. Pelat formasi kelas rendah, rune peringkat mortal kedua, 900. Pelat susunan kelas rendah, rune mortal kedua, 4000. Piring rahasia kosong kelas rendah, 2 awal, 98.090. Piring rahasia kosong tingkat menengah, kelas rendah awal 3, 21.121. Piring rahasia kosong tingkat tinggi, tingkat rendah awal 4, 8.000. Piring rahasia kosong tingkat rendah, tingkat menengah 5 awal, 98. Kontrak budak, 12.867. Ramuan obat dan biji logam, 2 juta ramuan, 980.121 biji logam. Hadiah, 45.000 poin pencuri. Sama dengan, S menarik napas dalam-dalam, orang-orang dari organisasi Pale Flame ini sangat kaya. Serunya. Sistem, buka cincin ini dan atur semuanya seperti terakhir kali di ruang pencuri, perintah S. Sama dengan, 100 TP telah dipotong. Cincin penyimpanan sekarang terbuka. Sistem juga telah memilah segalanya di ruang pencuri berdasarkan perintah tuan rumah. Tanda hubung. Poin pencuri, 76.600. Sama dengan, S melihat berbagai tumpukan besar yang bertambah di ruang pencurinya dan tidak dapat menahan diri untuk berpikir, aku mungkin bisa dianggap sebagai salah satu orang terkaya di Middle Lands sekarang. Dia benar. Setelah mengagumi kekayaannya,
kesadaran S beralih ke tumpukan baru yang baru saja muncul. Di tangan S, muncul sebuah piring putih berbentuk persegi panjang. Piring itu kosong sama sekali, seperti kertas. S melipat pelat putih ini karena terasa seperti batu giok halus. Ini adalah pelat rahasia kosong berbintang 2. Dia tahu pelat ini digunakan untuk membuat rahasia dan tergantung pada kemampuan orang tersebut untuk mengubahnya menjadi pelat susunan atau pelat formasi. Sama seperti bagaimana sistem membedakannya menjadi pelat formasi dan pelat susunan. Olivia merupakan perajin rune mortal tingkat kedua, jadi sangatlah wajar baginya untuk memiliki lempengan rune yang kosong dan siap pakai. Lempengan rahasia ini dibuat oleh para perajin dengan bahan yang berbeda-beda. Itulah sebabnya lempengan ini diberi peringkat seperti senjata berdasarkan bintang. Beberapa perajin rune bahkan dapat membuat lempengan rune ini sendiri, tetapi itu merupakan tugas yang sangat merepotkan, jadi sebagian besar membelinya dari perajin atau menyewa mereka untuk membuat lempengan rune khusus dengan bahan yang mereka sediakan. Bab 147. Dikatakan bahwa pengrajin rune sejati akan membuat pelat rahasianya sendiri, dan dengan melakukan itu, peluang berhasil membuat pelat atau susunan formasi meningkat berkali-kali lipat. Selain lempengan rahasia ini, S berhasil melewati teknik dan keterampilan tersebut, dan yang mengejutkan, semuanya tentang cara membuat simbol rune menjadi pengaturan dan formasi khusus. S dengan bersemangat membuka salah satu skill kelas terendah tetapi bahkan tidak mengerti apapun dan menebak semuanya karena dia masih belum memiliki pengetahuan tentang simbol rune. Dia dengan hati-hati menyimpan teknik dan keterampilan itu untuk masa depan. Dia juga menemukan tanda organisasi pil api milik perajin rune seperti milik fans dan menyimpannya bersama yang lain. Token ini bisa sangat berguna jika dia menggunakannya dengan sempurna di waktu yang tepat. Setelah mengatur segala sesuatu di kamar pencuri, dia menyapu panel sistem untuk melihat panel spesifik lainnya. Sama dengan elemen cahaya jiwa ki aktif. Waktu tersisa, 14:33:29. Sama dengan, saya masih punya waktu lebih dari 14 jam sebelum istirahat 2 hari. Saya harus membuka bagian ketiga dari Heavenly Rune Crafting terlebih dahulu dan, dalam 2 hari istirahat, mempraktikkan langkah kamuflase. Saya harus mendapatkan penguasaan tingkat rendah sebelum pergi ke ibu kota, itu akan meningkatkan kemampuan melarikan diriku berkali-kali lipat. S bergumam pada dirinya sendiri sesuai rencana. Sedangkan untuk membeli topeng kedua, S benar-benar lupa karena dia punya waktu, dan dia tidak berencana untuk segera pergi ke ibu kota. Dia telah memutuskan untuk tinggal di gua ini dan berlatih pembuatan rune dan gerakan kamuflase sampai pendaftaran dimulai, 3 bulan dari sekarang. Selain itu, dia tahu akan sangat berisik ketika mereka mulai mencarinya, jadi merupakan langkah bijaksana untuk tetap di sini sampai keributan tentang dia mereda. Setelah menenangkan pikirannya, dia membuka bagian ketiga dari manual kerajinan rune surgawi, ensiklopedia simbol dasar segudang rune. Akhirnya dibuka kali ini tanpa perlawanan apapun. Pikir S dengan ekstasi. Simbol dasar, ensiklopedia rune, ensiklopedia lengkap tentang simbol dasar setiap rune dan strukturnya. Ada 12 larangan di ensiklopedia ini dan saya telah memberi peringkat hingga level 1, itu tidak mengejutkan S karena dia sudah menduga hal seperti ini sebelumnya. Pada tingkat pertama, ada 4 elemen penting simbol rahasia bumi, air, api, dan angin. Yang pertama adalah simbol Earth Rune, yang merupakan kombinasi dari 3 struktur rahasia. Yang kedua adalah simbol Air Rune yang merupakan gabungan dari 5 struktur rahasia. Yang ketiga adalah simbol Rune Api yang dipadukan dengan 9 struktur rahasia dan yang terakhir adalah simbol Angin yang digabungkan dengan 11 struktur rahasia. S mengerutkan kening setelah mengetahui informasi ini. Struktur rahasia ini adalah kuncinya di sini karena struktur rahasia spesifik inilah yang memberikan simbol rahasia kemampuan dan elemen spesifiknya. Karena jika seseorang mempunyai ki jiwa unsur cahaya, orang tersebut hanya dapat membuat lambang unsur cahaya dan disitulah struktur rahasia ini muncul. Jika seseorang dapat menguasai struktur setiap elemen, ia dapat membuat semua jenis simbol rahasia dan menggabungkannya ke dalam susunan dan formasi. Namun S belum berada pada level itu.
Dia harus terlebih dahulu mengingat strukturnya dan menciptakannya dengan jiwanya, Ki. Merupakan tugas yang sulit untuk mengendalikan Ki jiwaku hingga titik kesempurnaan. Bahkan jika aku berkedip, usahaku akan sia-sia. Aku berharap tidak kurang dari Heavenly Rune Crafting. Es tertawa kecut, tapi dia akan mendominasinya apapun yang terjadi. Setelah itu, Es membenamkan dirinya dalam mempelajari struktur rahasia simbol rune bumi. Namun, Es tidak mengetahui bahwa struktur rahasia yang sedang dia pelajari adalah inti dari elemen yang ada antara langit dan bumi. Sampai hari ini, belum ada seorang pun yang pernah memperoleh struktur elemen rahasia yang sempurna ini. Itulah alasan sebenarnya kerajinan es rune menjadi surgawi. Tanpa struktur rahasia yang sempurna ini, bahkan dengan ki surgawi, simbol rahasia itu tidak akan pernah disebut sempurna. Tanda hubung. Sementara Es mempelajari bagian ketiga dari Heavenly Rune Crafting dengan sungguh-sungguh. Sebuah berita mengejutkan dirilis ke publik di seluruh negara bagian tengah. Bagian yang paling mengejutkan adalah dari mana berita itu berasal. Ya, itu tidak lain adalah Pilflame dan Biskaling, dua monster di bawah tanah kerajaan. Berita ini tentang seorang pencuri terkenal yang sedang naik daun yang menyebut dirinya pencuri langit, dan ciri khasnya adalah tanda burung hantu gelap yang ia tato di jari korbannya. Terlebih lagi, tanda ini tidak dapat dihilangkan bahkan setelah jarinya dipotong. Pilflame Organization sendiri mengkonfirmasi berita ini. Pencuri ini telah merampok Rune Crafters dan Beastmasters dari kedua organisasi dan mengukir tanda yang tak terhapuskan pada mereka. Kedua organisasi itu sangat marah, dan mereka berdua menyatakan hadiah untuk pencuri. Siapapun yang dapat memberikan informasi akurat tentang pencuri ini akan mendapatkan 1 juta batu ki pusat. Jika ada yang bisa menangkapnya hidup-hidup, mereka bisa mengklaim 50 juta batu ki tengah. Sedangkan untuk kepalanya, hadiahnya adalah 100 juta batu ki tengah. Banyak kultivator kuat dan keluarga bergelar tergerak oleh hal ini dan mereka semua mulai mencari apa yang disebut pencuri langit, seperti anjing buatan. Kedua organisasi tersebut memberikan potretnya. Tentu saja itu wajah Javier. Kabar ini terungkap ke publik 1 bulan setelah Es merampok kelompok Olivia. Namun berita ini tidak bertahan lama karena berita yang lebih mengejutkan muncul hanya seminggu kemudian dan itu tentang orang yang sama. Kali ini kabarnya para pencuri ini tidak sekedar merampok Rune Crafters dan Beastmasters atau Ers dari sebuah kerajaan kecil saja. Sebelumnya dia merampok Azure Alchemist yang paling ditinggalkan di wilayah tengah, Vance Golden. Ini bukanlah akhir dari berita mengejutkan ini. Bagian utamanya adalah pencuri ini mencuri sesuatu yang sangat penting dari organisasi Pil Api. Mengenai apa itu, organisasi tidak mengumumkannya. Namun harga buronan pencuri meroket setelah itu. Siapapun yang dapat memberikan informasi akurat tentang pencuri ini akan menerima 1 juta batu ki tinggi. Jika ada yang bisa menangkapnya hidup-hidup, mereka bisa mengklaim 50 juta batu ki tinggi dan kursi penerima hibah di cabang organisasi pemadam kebakaran pil tingkat pemerintah. Sedangkan untuk kepalanya, hadiahnya mencapai 100.000 kipik seton dan 10 kursi penerima hibah di cabang tingkat kekaisaran Pil Fire Organization. Berita ini bahkan mengejutkan seluruh pemerintahan. Semua orang bertanya-tanya apa yang bisa dicuri oleh pencuri itu sehingga organisasi tersebut mencoba yang terbaik untuk menangkapnya dan mendapatkannya kembali. Namun, kini bahkan kekaisaran dan kerajaan terkemuka di wilayah tengah pun ikut serta dalam perburuan pencuri. Dia sekarang menjadi harta karun berjalan. Siapapun yang menemukannya mendapatkan segalanya. Mereka dapat mengambil segala sesuatu yang menjadi milik si pencuri dan tidak seorang pun akan mengetahuinya atau mereka dapat menukarnya dengan organisasi demi ketenaran dan kekayaan. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di aula besar istana yang mewah. Saudara Kingdom, jangan khawatir. Dia tidak bisa melarikan diri sekarang. Organisasi menganggapnya serius setelah saya memberinya formula Blood Rose dan menunjukkan kepada mereka potret bajingan itu dan menceritakan segalanya tentang dia. Saya dengar, bahkan guru api keluar dari budidayanya setelah mengetahui bahwa pencuri itu berhasil melarikan diri dari perbatasan rendah yang mengubah langit hidup-hidup. Orang yang berbicara tampak seperti seorang sarjana tua. Dia tidak lain adalah Vance Golden.
Bagaimana mereka bisa mempercayaimu begitu cepat? Pria parubaya tampan yang duduk di singgasana emas berbicara pada saat ini. Dia adalah Raja Emas Kerajaan Palu Emas, Gail Van Golden. New novel bab diterbitkan ONN0VE, Lep IN, Ko per meter. Saya mendengar salah satu dari 5 keluarga Flaming terlibat dan mendukung klaim saya. Saya pikir itu adalah keluarga di balik api hijau dan wanita misterius itu. Dan tikus licin itu juga baru-baru ini mencuri dari seorang perajin rune dari salah satu keluarga yang terbakar ini. Itu sebabnya organisasi segera mengambil tindakan dan mereka bahkan mengirim utusan inti Sungai Qi untuk mencari pencuri itu, kata Vance dengan muram. Sejujurnya, dia sama sekali tidak senang dengan hal ini. Setelah kembali dari dataran rendah dalam kesedihan, ia segera berkultivasi secara pribadi untuk meredakan kebenciannya. Karena orang itu sudah mati, apa gunanya membencinya dan membakar diri sendiri, bukan? Vance baru saja keluar dari budidayanya setelah kembali tenang ketika dia mendengar tentang pencuri baru yang terkenal di Middle Land dan itu tidak lain adalah orang yang paling dia benci, pencuri langit. Pada awalnya, dia tidak berani percaya bahwa seseorang dapat melarikan diri dari perbatasan yang mengubah langit hidup-hidup, tetapi ketika dia melihat tanda burung hantu yang sama di poster buronan, Vance hampir terkena stroke. Tanpa berpikir 2 kali, dia pergi ke cabang organisasi di Kerajaan Palu Emas dan menceritakan segalanya kepada Master Peel di sana, termasuk informasi tentang Blood Rose dan pencurinya sebelum matanya menghilang di perbatasan perubahan langit yang rendah. Master Peel pada awalnya tidak mempercayainya dan menganggap Vance gila, tetapi ketika Vance membawa Green Flame ke dalam percakapan dan meminta konfirmasi dengannya, dia akhirnya pindah. Bab 148. Ketika berita mengejutkan ini sampai ke telinga Zelda, dia juga tidak berani mempercayainya. Tetapi setelah melihat poster pencarian, dia harus mempercayainya. Zelda seperti melihat hantu dan segera menghubungi bibinya Layla yang sangat terpukul setelah kejadian itu dan bahkan dihukum oleh para tetua keluarga mereka. Layla terperangah mendengar berita mengejutkan itu dan melaporkannya kepada kepala keluarga yang juga merupakan kakak tertuanya sekaligus ayah Zelda. Dan begitu saja, seluruh organisasi terguncang ketika kebenaran ini dikonfirmasi bahwa bocah dari dataran rendah berhasil lolos dari formasi perbatasan pengubah langit tanpa celah pengubah langit. Sekarang hampir setiap petinggi Peel Flame tahu tentang keberadaan Blood Rose dan, yang paling penting, rahasia menggemparkan yang dimiliki pencuri itu. Mereka dengan cepat menaikkan hadiahnya dan bahkan mengirim sekelompok utusan ke wilayah tengah untuk menangkap pencuri itu hidup-hidup, sehingga mereka bisa mendapatkan rahasianya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. 3 bulan berlalu dan Es tidak meninggalkan guanya. Dia sama sekali tidak tahu tentang badai yang ditimbulkannya hanya karena memamerkan kemampuannya. Pada saat ini, Es sepenuhnya terfokus di depan matanya. Ada benang Qi jiwa elemen cahaya seperti jarum, yang bergerak di udara, menciptakan struktur putih kompleks di udara. 2 struktur putih lengkap melayang di udara di samping struktur baru yang dibuatnya dengan sangat hati-hati. Keringat menetes di dahi Es tetapi dia tidak kehilangan fokus dan mengendalikan benang jiwa dengan sangat hati-hati. Dengan sehelai rambut, benang jiwa itu bergerak mengelilingi pola segitiga ketika tiba-tiba bertabrakan dengannya, dan seperti kembang api kecil, ketiga struktur itu meledak secara bersamaan. Sialan rune bumi ini, kenapa susah banget sih? Gerutu Es sambil menggertakkan giginya. Selama 3 bulan ia mencoba membentuk rune bumi tetapi selalu gagal. Namun kemajuannya patut dicatat karena ia dapat membentuk 2 struktur dan hanya berjarak sedikit dari struktur ketiga. Satu hal yang layak disebutkan adalah dia akhirnya mencapai kemahiran tingkat rendah dalam langkah-langkah kamuflase seminggu yang lalu dan mulai mempelajari langkah-langkah mispersepsi dari seni langit mispersepsi. Aku harus mulai sekarang. Aku akan berlatih setelah menyelesaikan urusan yang berkaitan dengan partisipasi. Es mendesah tak berdaya. Sistem? Aku ingin membeli topeng penipuan 100 wajah, kata Es sambil berpikir. Topeng penipuan 100 wajah, item rune kelas 2. Pembelian berhasil, 50.000 TP telah dipotong. Tanda hubung. Poin pencuri, 26.530. Sama dengan, di mana topengnya? Tanya Es bingung karena tidak ada yang muncul di tempat pencurinya.
Pembawa acara, silakan lepaskan topeng dua wajah itu. S terkejut, tetapi dia melakukan apa yang diperintahkan dan menonaktifkan topeng dua wajah itu sebelum melepaskannya. Sebelum dia bisa bertanya lebih jauh, tiba-tiba sebuah garis biru tua melesat dari gelabelanya. Tepat pada saat itu, topeng dua wajah itu mulai bergetar dan tiba-tiba kedua wajah Javier dan Victor memudar. Setelah itu, topeng itu mulai berubah dan menjadi hitam pekat karena ada permata putih di dahinya. Topeng itu menjadi kosong dan tidak berwajah. S terpesona saat ia melihat topeng tanpa wajah berwarna tinta itu, dengan permata putih di atasnya. Sistem suara manis berdengung saat ini di kepalanya. Sama dengan topeng penipuan 100 wajah, item rune kelas 2. Versi terbaru dari topeng dua wajah. Kemampuan, dapat menyimpan 100 wajah dalam permata memori kelas 1. Dapat juga menambah dan mengurangi alam kultivasi sesuai keinginan pemakainya. Alam kultivasi hanya terbatas pada kultivasi pemakainya dan tidak dapat melampaui batas dasar kultivasi pemakainya hingga pemakainya mencapai alam yang lebih tinggi. Keterangan, dapat mengelabui indera bela diri ki jiwa penggarap bela diri dan indera jiwa inti sungai jiwa penggarap jiwa. Peringatan, penggarap alam bela diri manifestasi jiwa dan alam embrio jiwa dapat dengan mudah melihat melalui formasi topeng ini. Wajah yang disimpan saat ini, 2. Sama dengan, apa yang terjadi dengan topeng dua wajahku? Tanya S dengan bingung. Sistem telah meningkatkan topeng dua wajah menjadi topeng penipuan 100 wajah. Persetan dengan peningkatanmu. Aku juga menginginkan topeng dua wajahku. Aku harus membayarnya, sialan. S langsung membentak karena dia tidak pernah menyangka sistem jahat ini tidak akan memberinya item baru dan hanya meningkatkan yang lama. Lagi pula, dia telah membayar 50.000 TP yang susah payah dia kumpulkan dan sekarang satu-satunya barangnya diambil darinya dan dia bahkan tidak mendapat pengembalian uang. Bagaimana mungkin dia tidak merasa kesal? Namun, betapa kecewanya S. Sistem itu bahkan tidak mau repot-repot memberinya penjelasan apapun dan mengabaikan protesnya. Aku akan mengingat sistem ini. Pada akhirnya, dia hanya bisa menyerah setelah mengancam sistem. Setelah pertarungannya yang sia-sia dengan sistem, dia akhirnya menatap topeng tinta itu dan tidak bisa menahan senyum karena hanya ini yang dia butuhkan dan itu dapat meningkatkan atau menurunkan kultivasi yang dia inginkan sejak lama. Artinya, sekarang dia bahkan dapat berpose sebagai manusia biasa jika dia mau. Lebih jauh lagi, ia bahkan dapat menipu indera jiwa seseorang di alam embrio jiwa. Meskipun itu adalah alam yang lebih rendah dari kultivasi bela diri, itu masih dapat menyelamatkan hidupnya. Kultivasi jiwa juga memiliki 8 alam. Seperti kultivasi bela diri, 6 alam pengetahuan, gerbang ki, bangunan fondasi ki, sungai ki, inti sungai ki, jiwa ki, dan manifestasi jiwa ki. 6 alam kultivasi jiwa yang diketahui adalah gerbang jiwa, bangunan pondasi jiwa, sungai jiwa, inti sungai jiwa, embrio jiwa, dan manifestasi embrio jiwa. S dengan gembira mengenakan topeng tinta baru di wajahnya dan suara sistem pun berbunyi. Sama dengan, topeng penipuan 100 wajah diaktifkan. Opsi pertama. Wajah seperti apa yang ingin ditampilkan tuan rumah? Wajah 1 atau 2, harap sebutkan alam kultivasi dan tahap wajah. Catatan, Anda hanya dapat meningkatkan kultivasi Anda hingga ke tahap tinggi alam bangunan fondasi. Kurung siku tutup. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Opsi kedua, apakah tuan rumah hanya ingin menutupi kultivasinya? Harap sebutkan alam dan tahap kultivasinya. Sama dengan. S mendengus setelah mendengar suara sistem karena dia belum menjawabnya ketika dia protes beberapa saat yang lalu. Namun ketika dia melihat pilihan baru, matanya berbinar. Oh, bahkan mimpi kosong hantu tua itu tidak dapat melihat kultivasi surgawi saya. Ini lebih seperti biara. Dengan pembukaan kedua ini, orang-orang akan dapat melihat kultivasi saya dan itu akan menjadi kultivasi duniawi. S sangat gembira. Gunakan wajah Victor dengan kultivasi gerbang ki kelima, perintah S sambil mendengus. Dia masih belum melupakan penipuan topeng dua wajahnya. Tepat pada saat berikutnya, wajah Victor muncul, tetapi aura kultivasinya adalah aura kultivator gerbang ki kelima.
Adapun mengapa dia secara khusus mengatakan kelima, bukan puncak, itu karena S mengetahui tentang teknik kultivasi yang berbeda di alam atas, dan topeng ini bahkan dapat menciptakan aura kultivator gerbang ke-6, ke-7, ke-8, atau bahkan ke-9 seperti dirinya. Di bagian tanah tingkat menengah ini, gerbang ke-6 tidak ada seperti di dataran rendah, dan hanya 10 kerajaan teratas yang memiliki metode itu. S menemukan suatu metode di dalam cincin Dulce yang dia berikan kepada gadis-gadis yang pernah diselamatkannya di kota bercahaya. S memilih wajah Victor karena kemungkinan besar Skylar tidak akan pernah setuju dengan wajah saudaranya untuk menjadi buronan, begitu pula ibunya yang misterius dan kuat, atau keluarga di belakang mereka. Itulah sebabnya mereka hanya bisa memberikan wajah Javier meskipun tahu dia bisa berubah menjadi Victor juga dan hipotesisnya benar. Setelah Skylar bertemu kembali dengan saudaranya, yang ditemukan oleh seorang pelayan di kamar hotel tempat S menginap. Ia menghela napas lega. Ketika Patrick mengetahui bahwa Skylar akan menemui ibunya dan membawa pergi Victor, dia ingin membunuh putrinya yang tidak berbakti itu saat itu juga, tetapi malah bertemu dengan Olivia yang sedang cemberut. Dia sedang dalam suasana hati yang sangat buruk setelah bajingan itu mencuri 10% kekayaannya dan Patrick menjadi samsak tinjunya. Namun karena Patrick memiliki hubungan suami istri dengan ibu Skylar, dia tidak membunuhnya dan meninggalkannya begitu saja serta membawa pergi Skylar dan Victor yang sangat antusias untuk bertemu dengan ibunya dan bahkan lupa tentang apa yang telah dilakukan S kepadanya. Patrick hanya bisa menonton dengan kesal dan raut wajah Nico juga tidak bagus, tapi apa yang dapat mereka berdua lakukan saat menghadapi seorang perempuan pengrajin rune yang pemarah. Adapun Aden, dia tinggal di ibu kota kerajaan bersama saudaranya dengan tujuan menemukan pencuri yang mencuri seluruh kekayaannya, tetapi alasan utamanya adalah dia tidak ingin kembali sama sekali. Setelah memastikan semuanya baik-baik saja, S keluar dari gua setelah 3 bulan penuh dan menuju ke ibu kota kerajaan regal. Dia tidak sabar untuk melihat kota besar ini dan mencuri semua yang bisa dia curi dari sana. Mari kita lihat seperti apa ibu kota kerajaan itu. Senyum mengembang di wajahnya saat dia menghilang dalam kehampaan. Tetapi dia tidak tahu bahwa pasukan tersembunyi sedang mengamati dengan saksama dan menunggu kemunculan berikutnya dari pencuri langit yang terkenal itu. Bab 149. Ibu kota kerajaan cukup besar karena membentang seluas 400 mil persegi. Kota ini dibagi menjadi 3 distrik, yaitu distrik umum, distrik kerajaan, dan distrik istana kerajaan. Saat ini, hari sudah malam, tetapi jalan luar gerbang kota emas raksasa itu dipenuhi banyak orang. Sejak pendaftaran lembaga ini dibuka seminggu lalu, banyak anak muda yang datang mendaftarkan diri karena pendaftaran hanya berlangsung selama 60 hari dan tidak akan ada sehari lagi. Tetapi, keamanan di gerbang sangat ketat dan para penjaga memindai setiap orang dengan semacam cermin hitam yang indah dan memeriksa barang bawaan mereka termasuk harta karun ruang penyimpanan. Semua orang tahu untuk apa atau siapa keamanan semacam ini. Itu untuk pencuri terkenal Sky Stealer. Rupanya, pencuri itu ahli dalam penyamaran dan hal itu membuatnya makin sulit untuk mengungkap mengapa semua pengamanan ini ditempatkan oleh organisasi itu sendiri. Hampir semua orang ingin menemukannya di bawah tanah kerajaan, dan tempat terakhir dia terlihat kebetulan adalah di pinggiran ibu kota kerajaan. Banyak ahli bersembunyi di ibu kota saat ini dan mencari di seluruh kerajaan. Bahkan raja kerajaan tidak berani menyinggung satupun dari mereka. Dia hanya bisa berdoa agar pencuri itu tidak muncul lagi di kerajaannya atau itu akan menjadi malapetaka bagi seluruh kerajaan. Sebab jika pencuri itu muncul lagi, orang-orang ini bisa saja membunuh siapa saja yang mereka curigai sebagai pencuri itu tanpa mempedulikan patung mereka. 100 meter dari gerbang, di bawah bayang-bayang pohon besar, sepasang mata yang tajam tengah mengamati gerbang emas Regal Capital City yang ramai. Sepertinya semua keamanan ini untukku. Ada 2 pembudidaya sungai kosong yang tersembunyi di gerbang. Mereka juga mengenakan semacam harta karun di mata mereka, kemungkinan besar untuk melihat kemampuan penyembunyianku. Mereka berusaha keras untuk ini. Orang yang tersembunyi dalam bayangan itu tak lain adalah S, yang telah tiba di ibu kota pagi ini namun tercengang melihat semua tindakan pengamanan.
Itulah sebabnya dia mengamati dan menunggu hingga malam ketika keterampilannya semakin kuat. Awalnya, dia berencana memasuki kota dengan penyamaran Victor tetapi berubah pikiran dan menemukan wajah lain. Mengenai menyelinap masuk, S tidak mau mengambil risiko karena dia tidak tahu kapasitas harta indera tersebut. Dia yakin dengan topeng barunya, tetapi kemampuannya belum maksimal dan ini memudahkannya untuk memutuskan langkah selanjutnya. Sejujurnya, S tidak menyangka orang-orang ini akan menganggapnya begitu serius dan hal ini membuatnya makin waspada terhadap konsekuensi tindakannya. Meskipun S sudah membayangkan hal semacam ini akan terjadi, tetapi tidak secepat ini. Ia ingin bertanya lebih jauh tetapi tidak berani berbicara sembarangan dengan siapapun karena mungkin akan terlihat mencurigakan. Sekarang aku tinggal memilih wajah, yaitu nilai tambah karena ada banyak wajah yang bisa dipilih di antara kerumunan besar ini. Aku harus memilih satu orang, dan itu harus anak muda yang memenuhi syarat untuk mengikuti ujian mendatang. S bergumam sambil mengamati kerumunan besar itu dengan akal sehatnya. Tiba-tiba S melihat seorang pemuda dengan wajah dan tinggi badan rata-rata tengah menyeret seorang gadis yang tampaknya berusia 15 atau 16 tahun, dengan ekspresi penuh nafsu di wajahnya. Gadis itu berusaha melepaskan diri dari cengkeraman pemuda itu, tetapi kultivasi si pemuda sudah mencapai gerbang ketiga dan itu membuat perjuangannya sia-sia. Yang paling memalukan adalah tidak ada seorang pun yang datang untuk menolongnya dan semua orang mengurus urusan mereka sendiri seolah-olah mereka tidak melihat apa-apa. Senyum dingin muncul di wajah S sebelum dia menghilang di tempat. Anak laki-laki itu menyeret gadis itu ke daerah terpencil dan berkata dengan senyum penuh nafsu, "Mengapa kamu berjuang? Tolong saja aku dan aku akan memberimu 1 atau 2 batu ki. Tolong lepaskan aku." Gadis itu gemetar seperti anak kucing. Wajahnya di atas rata-rata dan mengenakan pakaian biasa dengan setumpuk batu ki tergantung di pinggangnya dan hanya memiliki kekuatan kultivator tingkat 2. Dia tampak seperti orang biasa yang datang ke sini untuk mencoba peruntungannya dalam ujian, tetapi dia terpikat oleh anak laki-laki yang penuh nafsu ini dan tidak berdaya untuk melakukan apapun karena dia sendirian dan tidak ada yang mau membantu orang biasa seperti dia. Sumber konten ini NOVNBN. Akan tetapi, pikiran bocah lelaki itu dipenuhi oleh pikiran-pikiran jahat saat dia mengabaikan permohonan gadis itu dan bergerak maju untuk merobek pakaiannya tetapi sebelum dia dapat menyentuhnya, wajah gadis itu yang ketakutan tiba-tiba berubah dingin. Anak laki-laki itu seakan merasakan sesuatu yang janggal, ia ingin menjauh dari gadis itu, tetapi sudah terlambat karena sebuah belati tajam sudah tertancap di jantungnya, dan itu dilakukan oleh gadis yang tampak polos itu. Mata anak laki-laki itu terbuka lebar karena tidak percaya saat dia merasakan darah hangat mengalir keluar dari lubang itu dan kesadarannya mulai menghilang. Siapa? Hik. Sebelum dia bisa mengatakan sepatah kata pun, gadis itu dengan dingin memutar belatinya dan dia mati begitu saja. Semua sampah harus mati tanpa ampun. Gadis itu mencibir dingin sebelum dia mengambil karung batu ki dari mayat anak laki-laki itu dan pergi sambil bersenandung. Tak seorang pun dapat menduga dari tatapannya bahwa gadis kecil tak berdosa ini baru saja membunuh seseorang dengan mudahnya. Namun, dia tidak menyangka ada orang yang memperhatikan semua kejadian ini dari balik bayangan dengan penuh minat. Tentu saja, S-lah yang mengikuti mereka berdua ke sini. Sejak awal, dia tahu bahwa kultivasi gadis ini sebenarnya berada di gerbang kelima, tetapi dia menggunakan semacam keterampilan untuk menutupinya. Kau tak bisa menilai seseorang hanya dengan mata manusia biasa di dunia kultivasi ini. S terkekeh pelan dan bergerak mendekati mayat kaku itu. Bajingan sepertimu pantas menerima kematian seperti ini. S bergumam pada dirinya sendiri sambil menatap mayat pemuda itu dengan dingin. Setelah memastikan tidak ada orang di sekitar, S melepas topeng penipuan 100 wajah dan segera memindai mayat pemuda itu dengan formasi tingkat 2. Permata perak pada topeng bersinar selama 10 detik. Sama dengan. Wajah 3, telah berhasil direkam dalam permata memori. Sama dengan. S mendengar pemberitahuan sistem dalam pikirannya dan permata perak itu juga berhenti berkilauan dan kembali ke keadaan tidak aktifnya.
Aktifkan wajah 3 dengan basis kultivasi gerbang kelima. S mengenakan kembali topengnya dan memberi perintah pada sistem. Dengan kilatan cahaya perak, S telah berubah sepenuhnya menjadi anak muda yang mati itu. Dia tidak tahu namanya, dan dia juga tidak peduli, karena dia sendirian dan karena sifatnya yang buruk, temannya akan berada di satu nomor. Dia juga tidak tertarik dengan kenangannya. Mengenai gadis yang membunuhnya, S tidak berencana bergaul dengannya dan sangat kecil kemungkinannya dia akan bertemu dengannya di kota besar ini. Namun jika hal itu terjadi, kemungkinan besar dia tidak akan mengingatnya dan dengan tingkat kultivasinya yang lebih tinggi, dia akan mengira itu adalah orang lain karena tidak ada seorang pun yang dapat kembali dari kematian dengan tingkat kultivasi seperti ini. Setelah S selesai dengan penyamarannya dan mengenakan jubah hitam baru, ia mengambil beberapa kayu kering dari dekat dan membakar anak laki-laki milik pemuda itu. Sekarang tidak akan ada yang menemukan bukti dan wajah ini sepenuhnya miliknya. Sekarang para ahli tersembunyi itu tidak dapat menemukanku. Aku suka tanah tengah ini karena mereka tidak menggunakan kristal identitas yang menyebalkan itu. S bergumam sambil tersenyum tipis dan menghilang ke arah gerbang kota. S bergabung dalam antrean panjang di luar kota dan menunggu gilirannya. Kali ini, dia tidak bertemu dengan seseorang seperti Jason selama 2 jam penantiannya. Semua orang sibuk dengan urusan masing-masing, dan orang-orang dalam kelompok itu asyik mengobrol riang satu sama lain. S juga mendengar beberapa orang membicarakan tentang pencuri, tetapi sangat samar, dan memutuskan untuk menyelidiki masalah tersebut lebih lanjut di kota. Setelah 2 jam, akhirnya gilirannya. Sebutkan nama dan tempat lahirmu. Seorang penjaga berbadan kekar berkata dengan dingin. Ryan White, dari Moonlight City, Provinsi Ale. S menjawab dengan acuh tak acuh. Provinsi Ale merupakan provinsi terbesar di Kerajaan Regal dan kota Cahaya Bulan merupakan kota terbesar kedua di provinsi ini. Dia tentu saja memperoleh semua informasi ini dari peta dan memilih tempat ini dengan saksama. Penjaga itu tidak berbicara terlebih dahulu dan menatap penjaga yang tampak sakit-sakitan itu dengan cermin hitam antik di tangannya. Cermin hitam antik itu adalah harta karun yang dapat melihat melalui penyamaran apapun di bawah kultivasi inti Sungai Qi dan mendeteksi kebohongan. Dia berkata jujur dan wajahnya nyata. Penjaga yang sakit-sakitan itu berbicara tanpa emosi. Tapi para penjaga itu masih tidak membiarkan S lewat sampai. Dia jelas. Suara tua itu memberikan konfirmasinya. 1 batu Qi rendah. Penjaga itu akhirnya meminta biaya masuk gerbang. Ryan tersenyum tipis saat dia mengeluarkan batu Qi rendah dari cincin penyimpanannya dan memberikannya kepada penjaga. Selamat datang di Regal Capital City. Ucap penjaga itu dengan acuh tak acuh sambil membuka gerbang emas kecil dan membiarkan S lewat. Bab 150. Ryan mengangguk sedikit pada penjaga itu dan memasuki ibu kota. S tahu dari mana suara tua itu berasal. Mereka adalah 2 ahli tersembunyi dari alam sungai kosong. Namun karena ia berhasil menipu cermin itu dan kedua orang tua itu, ia merasa lega. Awalnya ia adalah Nefus kecil, tetapi sekarang tidak lagi. S berjalan di dalam kota dan disambut oleh pemandangan yang menakjubkan. Jalan-jalannya terbuat dari marmer yang indah dan setiap bangunan dibuat dengan bahan dan keahlian yang berharga. Seolah-olah dia telah memasuki dunia yang sama sekali baru. Jika distrik umum ini saja dibesar-besarkan, lalu bagaimana dengan 2 wilayah kerajaan tempat tinggal para bangsawan dan keluarga kerajaan? S bertanya-tanya sambil terus berjalan sambil mengamati kota. Meskipun saat itu malam hari, jalan-jalan di sana terang benderang dengan batu-batu lampu, dan ramai dengan berbagai aktivitas. Ada banyak toko dan kios yang menjual barang-barang unik. S tidak dapat menahan diri untuk mengamati barang-barang itu dengan rasa ingin tahu. Dalam perjalanannya, mata S tiba-tiba terpaku pada sebuah potret yang tergantung di luar sebuah toko kain dan matanya menyipit. S bergerak menuju toko untuk melihat potret itu lebih jelas. Setelah S sampai di toko pakaian, dia mengamati potret itu dengan saksama. Ada 2 gambar, satu adalah seorang pemuda berpenampilan biasa-biasa saja sementara yang lainnya adalah seorang anak laki-laki yang sangat tampan dan berwajah tampan.
Ekspresinya berubah muram ketika melihat potret Javier dan potret lamanya dari Lowland serta membaca tentang hadiah besar yang diberikan untuk kepalanya. Sepertinya wanita dan alkemis tua itu tahu aku masih hidup dan menceritakan semuanya pada organisasi Pilflame. Itu juga menjelaskan ketatnya pengamanan. Aku harus lebih berhati-hati dan mengubah beberapa rencanaku. Berpikir serius. Dia langsung menebak apa yang mungkin terjadi ketika dia menjadi liar selama 3 bulan dan memutuskan untuk bersembunyi untuk beberapa waktu. Setelah penemuan mendadak itu, pun tidak berminat untuk berjalan-jalan lagi dan mencari penginapan serta beristirahat malam sebelum keesokan paginya berangkat ke tempat pendaftaran. Dalam perjalanannya mencari penginapan, tiba-tiba melihat bangunan emas khas Paviliun Giok. Mari kita menikmati anggur giok sebelum beristirahat. Suasana hati sedikit cerah dan bergerak menuju gedung itu. Tuan, manusia tidak diizinkan berada di sini. Saat sudah dekat, dia mendengar suara yang merdu dan melihat seorang wanita cantik menghalangi jalan 2 anak laki-laki dengan senyum lembut di wajahnya. Dia adalah seorang kultivator tahap dasar Ki awal. Seorang anak laki-laki merupakan seorang kultivator gerbang Ki ketiga, sedangkan yang lainnya hanyalah seorang manusia biasa. Dia bersamaku, kata si bocah yang berkultivasi itu dengan kaku. Tidak masalah, Tuan. Manusia tidak diperbolehkan masuk, kata wanita itu sambil tersenyum. Kakak, ayo kita pergi ke tempat lain, kata bocah kecil itu dengan takut-takut. Ayo pergi. Pemuda lainnya tidak mau, tapi apa yang bisa dia lakukan? Dia membawa adik laki-lakinya dan pergi dengan marah. Mengamati pemandangan ini dari pinggir lapangan dan tatapan matanya berubah dingin. Karena merasakan beberapa manusia duduk di lantai atas dan tahu wanita ini tidak mengizinkan anak laki-laki itu masuk karena pakaiannya yang biasa saja. Mereka jelas berasal dari latar belakang yang miskin dan datang untuk ujian, sementara si kecil tampaknya menemani kakak laki-lakinya. Sepertinya aku tak perlu lagi bersikap sopan terhadap restoran. Kilatan dingin terpancar di matanya. Tuan, selamat datang di Jade Pavilion. Silakan ke lantai 2, kata wanita itu sambil tersenyum. Dia melihat Rian memperhatikan pertengkaran itu sejak lama, tetapi tidak peduli. Rian mengangguk sambil tersenyum saat dia dengan santai memasuki Pavilion Jade sebelum menuju ke lantai 2. Setelah menikmati sebotol Jade Wine, pergi dengan ekspresi ceria di wajahnya. Hari itu, sesuatu yang aneh terjadi di Pavilion Giok karena semua anggur giok mereka yang terkenal lenyap sepenuhnya. Pihak manajemen terkejut dan tidak tahu apa alasannya, seseorang mencurinya. Namun, tidak ada yang mencurigai pencuri langit yang terkenal itu karena dia tidak akan pergi hanya dengan anggur jika itu dia. Di mata semua orang gila itu tidak takut pada siapapun dan mencuri segalanya. Tidak peduli siapa Anda atau apapun Anda. Itulah sebabnya pencuri anggur ini terinspirasi oleh orang itu. 1000 tong anggur ini pasti cukup untuk beberapa lama. Dengan gembira melihat 1000 tong giok putih di ruang pencurinya dan menyeringai. Pavilion Jade hanya memiliki susunan yang mengkhawatirkan yang melindungi tempat penyimpanan bawah tanah tempat tong-tong anggur ini berada dan tidak seorang pun menyadari dia mencurinya. Adapun orang yang mencurigainya, dia tidak peduli karena tidak akan ada seorang pun yang tertarik pada pencuri anggur. Akhirnya menemukan penginapan dan menyewa kamar terbesar selama 4 bulan dengan 40 batu ki rendah. Harga ini terlalu mahal bagi rakyat jelata yang datang ke sini, tapi bagi itu bukan apa-apa. Karena setelah dia mencuri cincin penyimpanan Olivia, kekayaannya kini dapat menyaingi sebuah kerajaan. Masih memiliki banyak cincin penyimpanan tersegel. Dia tidak ingin membuang-buang kertas toilet untuk cincin-cincin itu karena tidak ada gunanya. Dia berencana untuk menyimpannya sebelum menemukan metode lain untuk menghilangkan tanda ki. Berdiri di depan jendela kamarnya, dia memperhatikan jalanan Regal Capital yang terang benderang seraya bergumam dengan senyum tipis, tempat yang sangat ramai, cocok untuk pencuri. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Istana Kerajaan Agung Regal dapat dilihat dari distrik kerajaan, dan hanya keluarga kerajaan yang tinggal di Istana Agung ini. Saat ini di dalam aula pertemuan megah Istana Kerajaan.
Sebuah meja giok emas sepanjang 10 meter dengan ukiran indah diletakkan di tengah aula besar dengan kursi-kursi yang serasi di sekelilingnya. Namun kursi utama itu sangat berbeda dari yang lain. Kursi itu sangat redup, karena simbol serigala bersayap terukir di atasnya yang tampak sangat jelas. Ini adalah kursi raja kerajaan. Seorang pria tampan dengan rambut hitam panjang sedang duduk di kursi ini saat ini. Ia mengenakan jubah polos. Namun, udara di sekitarnya seolah-olah ia tidak dapat dijangkau dan menyendiri. Di deretan kursi sebelah kirinya hanya duduk seorang wanita dengan wajah putih luar biasa dan tubuh ramping. Ia mengenakan gaun merah muda yang indah. Di sebelah kanannya, duduk 10 orang, 3 di antaranya wanita dan 7 pria. Semua orang di barisan kanan memasang ekspresi serius, dan orang yang duduk di kursi utama memasang wajah termenung. Yang terhormat utusan, bagaimana perjalananmu? Aku benar-benar merasa terhormat memiliki orang sepertimu yang menghiasi kerajaanku dengan kehadiranmu. Pria ramping dan tampan di barisan paling depan berbicara dengan senyum menjilat di wajahnya. Yang mengejutkan, pria kurus ini adalah raja kerajaan, Kale Valregal. Dia tidak duduk di tempat aslinya. Orang hanya bisa membayangkan patung utusan itu. Tidak apa-apa. Hanya saja ki di sini sangat tipis, aku merasa seperti tercekik. Wanita itu mendengus sebelum pria itu bisa mengatakan apapun. Ekspresi raja kerajaan sedikit berubah saat dia berbicara dengan senyum masam, saya minta maaf, utusan wanita, tetapi kerajaan saya hanyalah kerajaan kelas 3. Ki di sini memang sangat tipis dibandingkan dengan tempat asalmu. Wanita itu hendak mengatakan sesuatu lagi dengan wajah tidak puas. Tetapi pria di kursi utama memberinya tatapan tajam dan dia menelan apapun yang akan dia katakan dengan sedikit ketakutan di matanya. Apakah kau menemukan sesuatu tentang pencuri itu? Pria itu berbicara dengan acuh tak acuh. Raja kerajaan mengerutkan kening, mendengar ini, dan wajahnya sedikit muram. Semua ini salah bajingan itu yang muncul di kerajaanku. Tidak. Kami tidak pernah mendengar tentangnya setelah dia mencuri dari Lady Rune Crafter terakhir kali. Namun, orang-orang Pilflame dan Biskaling tersebar di setiap kota di kerajaan dan setiap kota dipersenjatai dengan disguised Shutter Mirrors. Jika pencuri kecil itu berani muncul lagi, dia akan menyesalinya. Raja Kale meyakinkan dengan senyum masam. Tidak, dia akan muncul di ibu kota ini. Pria itu berkata dengan suara seraknya, dengan nada tenang dan penuh keyakinan. Mata semua orang terpejam mendengar berita mendadak ini. Raut wajah Raja Kale berubah jelek saat dia bertanya, bagaimana bisa Tuan Utusan begitu yakin? Sangat mudah. Dia pencuri sejati, dan apa yang diminati pencuri? Pria itu menatap tajam ke arah Raja Kerajaan saat dia bertanya. Kekayaan atau apapun yang disukainya. Raja Kale membuat tebakan samar. Tidak. Dia mungkin orang terkaya di wilayah tengah saat ini setelah dia mencuri dari seorang alkemis biru dan perajin rune mortal tingkat 2. Dia bahkan tahu cara membuka cincin penyimpanan, jadi katakan padaku apa yang dia inginkan. Pria itu mengungkapkan berita mengejutkan lainnya saat dia mengajukan pertanyaan. Dia bisa apa? Wajah Raja Kale penuh dengan keterkejutan dan semua orang di sisi kanan meja. Kau tidak salah dengar. Dia bisa membuka cincin penyimpanan tanpa membunuh seseorang. Pria itu terkekeh dingin.